cepat itu adalah hook. Satu video bisa jadi beberapa eksperimen hanya dengan mengganti 3-5 detik pertama. Creative angle 1, video sama, produk sama, CTA-nya sama, yang berubah hanya hooknya. Pain hooknya, lip tint kamu cepat hilang setelah makan. Desired hooknya, bibir fresh tanpa touch up seharian. Proof hooknya, shade ini paling sering repeat order. Baca hasilnya, evaluasi hook mana yang menghasilkan, perhatikan paling winning dari creative angle ini. Ini, pesannya sama, visualnya beda. Saat pesannya udah kuat, visual diuji untuk mencari format yang paling mudah di-match oleh audiens. Di studi case-nya Herbie Kids, angle paling winning adalah takut anak nggak glowing. Kulit si kecil ketika nekat lakuin ini demi anak, cuma 14 hari wajah bisa glowing. Tujuan visual split bukan hanya biar beda, tapi mencari cara tercepat membuat pesan lebih mudah dipahami sama audiensnya kita. Rangkuman dari flow yang tadi, yang pertama adalah iterasi, diversifikasi, dan false variation. Dipakai kalau angle atau konsep udah terbukti menang. Yang diubah adalah hook-nya, first frame-nya, kreator kontennya, call to action-nya, urutan proof, caption, dan durasi cut to cut-nya. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur konten winner-nya dan naikin conversion rate-nya. Terus yang kedua, diversifikasi konten. Dipakai kalau konsep family udah jenuh atau market butuh angle yang baru. Yang diubah adalah personanya, problemnya, janji atau promise-nya, mekanismenya, proof-nya, formatnya. Tujuannya adalah nemu pool demand yang baru yang belum kita sentuh. False variation-nya adalah ini yang harus kita hindari, warna subtitle beda, cropping-nya beda, durasi videonya beda-beda, tapi angle visual proof dan offernya sama, ini jadi cuman menu-menuhin folder aset, bukan menuhin kebutuhan algoritma. Buat Andromeda, ini satu kreatif yang diupload 5 kali. Jadi kalau dengan konteks yang kita punya sekarang di Herbie Kids, teman-teman harus tahu, audiens tuh sukanya konten yang kayak gimana. Jangan cuman sekedar nambah konten yang sama, cuman ganti hook doang, cuman ganti copywriting-nya doang, tapi nggak ada yang diubah sama sekali, angle-nya, subtitle, cuman ganti subtitle doang. Disitulah kita jadi cuman nambahin konten yang sama, cuman beda hook doang. Cara cek matrix yang benar, nggak semua CPA naik itu creative fatigue. Yang harus dicek adalah data settled-nya udah benar atau belum. Cek dulu, attribution-nya udah settle belum, ada delay 24-48 jam loh, jangan panik lihat angka harian. Kita harus cek dulu nih time frame 3 hari terakhir. 7 harian compare datanya. CTR-nya turun nggak? Kalau CTR turun lebih dari 15-20%, itu baru indikasi kreatif udah mulai stagnan atau udah mulai basi atau udah at fatigue. Kalau CTR masih stabil, masalahnya bukan di kreatif. Conversion rate-nya naik apa turun? Kalau kontrol CTR stabil tapi conversion rate-nya turun, masalahnya ada di halaman produk, ada di harga, review, atau ongkir, bukan cuma di iklannya doang. CPM naik lebih dari 10% tanpa CTR turun, ini kompetisi audiens atau lelang di audiens tersebut lagi naik, atau banyak yang lagi ngiklanin di kategori tersebut, di audiens tersebut. Biasanya musiman kalau misalnya lagi banyak uh, ads yang lagi jalan. Ini biasanya ketika ada kompetitor baru masuk dan spendingnya langsung gede. Nah, ini ada frekuensi naik. Kalau frekuensi naik, audiens udah mulai jenuh. Ini baru waktunya horizontal scaling atau refresh hook. Baru kita harus ganti konten-konten hook yang baru biar nggak fatigue kontennya. Di atas 10% direkomendasikan waspada dan siapkan ads baru. Jangan tunggu ROAS turun buat konfirmasi. ROAS itu adalah lag. Dia biasa agak lambat buat impact-nya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Karena kita spending iklan bakar duit itu per hari. Jadi teman-teman harus ngerti, sejak hari itu ada penurunan performance-nya karena apa. Hook key metrics yang penting selain ROAS dan lokasi masalahnya adalah hook rate rusak di bawah 15%. Hook rate, 3 second video plays, impression, 100% masalah di 3 detik pertama. Contoh, impressionnya 100.000. 3 second video plays-nya 28.000. Hook rate-nya masih 28%. Ganti hook, first frame, kalau ini rusak, semua metrik di bawahnya tercemar. Jangan baca yang lain dulu. CTR rusak di bawah 0,7%, karena biasanya kita pakai 1% bahkan ya. Orang nonton sampai habis tapi nggak klik. Call to action-nya lemah, atau kreatif nggak bikin orang pengen atau lebih. Order conversion rate-nya rusak, udah di bawah 1%. Kita biasanya pakai 5%. Semua metriknya di atas bagus, tapi order nggak naik. Masalahnya pasti di ulasannya belum banyak, pasti harganya mungkin lebih tinggi dibandingkan yang lain, PDP-nya jelek, ongkirnya mahal, mungkin belum setting campaign, area di Shopee dan produk lo bukan hanya di kreatifnya doang. Jadi teman-teman, yang paling utama dari campaign-campaign yang kita bikin ini adalah kita harus ngerti dulu nih, audiensnya udah benar atau belum. Hook yang kita masukin line nggak sih sama audiens yang nonton video kita.
Kalau hooknya jelek, percuma. Pasti akan rendah tuh hook rate-nya pasti di bawah 15%. CTR-nya, kalau CTR-nya jelek, pasti konten-kontennya nggak bikin orang tertarik mau masuk ke produk detail page kita. Apalagi terakhir, kalau conversion rate-nya jelek, berarti yang harus dicek bukan hanya iklannya doang, tapi bener nggak konten yang kita iklanin, nyambung nggak sama produk detail page-nya. Misalnya, produk detail page-nya ngomong, iklannya ngomongin em, membantu menghilangkan jerawat. Tapi kalau masuk ke Shopee-nya nggak ada bahas jerawat sama sekali, lah kagak ada connect-connectnya sama sekali kan. Padahal disitulah fungsinya media kita mengiklankan konten. Ketika itu nggak connect antara landing page-nya dengan Shopee-nya, pasti itu akan miss tuh, ada miscommunication, ada kegagalan menyampaikan informasi. Ketika ada kegagalan informasi, orang jadinya ragu dong. Oh lu tadi di Sipas bilangnya ngilangin bekas jerawat, tapi kalau di Shopee lu cuman bilang bikin glowing misalnya. Kan nggak nyambung tuh komunikasinya. Disitulah mungkin kita bisa cek lebih detail kegagalan komunikasi kita adanya di mana. Nah ini kita mulai masuk ke kapan dan kenapa kita menggunakan Meta to LP. Nah ini adalah website conversion ke landing page dibutuhkan. Framework praktisnya kita di studi kasusnya Herbie Kids. Inti logiknya adalah landing page dibutuhkan saat iklan berhasil menciptakan interest ke orang, tapi calon pembeli masih butuh penjelasan, masih perlu bukti dan rasa aman sebelum siap beli. Biasanya kita pakai LP kalau butuh edukasi, orang butuh trust, yang ketiga butuh urutan informasi yang jelas. Contohnya, produk Herbie Kids ini kan ingredients-nya herbal. Dalam case-nya Herbie Kids, market ibu-ibu yang perlu mikir harus 2 sampai 10 kali nih, ibu-ibu. Bingung nanti dia anaknya. Gue mendingan pakai brand yang, karena konteksnya Herbie Kids ini kan brand dari nol ya teman-teman. Brand yang belum terkenal, brand yang nggak sama sekali orang ada yang tahu, belum ada artis yang pakai, belum ada yang siapa yang pakai. Jadi kita perlu ngiklanin pakai landing page untuk mengedukasi orang terlebih dahulu. Karena brand Herbie Kids kagak ada yang tahu teman-teman. Nah, fungsinya landing page untuk edukasi dulu di awal, buat bantu biar ketika orang yang masuk ke Shopee-nya jadi tahu, oh, gue beli Herbie Kids tuh karena ini loh. Bukan cuma sekedar beli Herbie Kids karena harganya murah doang, bukan, karena disitulah fungsinya demand capture-nya Shopee Ads kan. Tapi kalau kita mau jauh lebih luas lagi, banyak orang yang mau pakai landing page itu sebagai medianya. Nah, framework LP di hegemoni itu harus ada clear check-nya. Yang pertama, cek complexity. Produk atau manfaat tidak langsung dipahami dalam satu kali lihat. L. Level of risk. Buyer merasa salah pilih bisa berakibat buruk atau menyesal. Education need perlu dijelaskan cara kerjanya, manfaatnya, penggunaan atau diferensiasinya. Yang A. Anxiety dan objection. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam satu konten. Anak gue kalau pakai aman nggak ya, cocok nggak ya, efektif nggak ya, dan yang terakhir adalah readiness gap. Tertarik belum tentu siap beli, masih ada jarak antara interest dan purchase. Rule of thumb-nya, semakin tinggi L, E, A, dan R-nya, semakin besar kebutuhan untuk mengarahkan traffic dari meta ke landing page terlebih dahulu, bukan langsung ke marketplace. Tapi yang teman-teman harus ngerti, nggak banyak orang ngerti cara pakai landing page-nya. Karena kadang-kadang landing page itu malah ningkatin CPR-nya, si pas ROAS-nya juga jadi nggak ke-maintenance. Itu harus teman-teman pakai landing page ini berdasarkan kebutuhan. Kalau ternyata teman-teman udah jago bikin awareness-nya di luar, landing page kadang nggak perlu. Karena fungsinya landing page adalah untuk mengedukasi. Kalau ternyata teman-teman edukasinya udah cukup di Instagram, ngapain pakai landing page? Karena landing page itu satu tadi, pasti punya cost-nya sendiri. Dia harus kita bikinin landing page, dan landing page itu nggak mudah untuk bikin landing page yang sesuai. Nah, kapan website conversion ke landing page dibutuh? Sorry, ini kan. Wait, oke. Nah, rules, strategi, dan mindset penutupnya. Jangan scale apapun sebelum 5 lampu hijau. Mas Yoga, ini ada yang merah-merah apa ya? Oh, lagi di soft. Oke. Kalau ada satu yang merah, naikin budget cuman mempercepat kerugian. Jadi teman-teman nih ya, sebelum nge-scale budget ads di Sipas, teman-teman harus pastikan. Yang pertama, kalau cost per acquisition-nya itu stabil atau blended ROI-nya bagus. Misalnya teman-teman target ROAS-nya 6. Kalau target ROAS-nya 6 dan stabil di atas 6 selama 7 hari, kita baru bisa spend lebih banyak
cost lebih banyak lagi. Margin, teman-teman udah hitung nih contribution marginnya sebelum ads-nya jelas. Break even cost per acquisition-nya dan break even ROAS-nya diketahui angkanya. Itu udah clear kalau misalnya udah bagus. Signal, event cukup, tracking sehat, semuanya udah rapih, UTM link-nya nggak rusak, UTM link-nya masuk, itu baru kita bisa jalanin. Yang keempat, percuma kalau teman-teman scale tapi stoknya nggak ada. Runway stoknya minimal 2 kali periode scale. Let's say kalau misalnya eh, penjualan per harinya 100, teman-teman mau spending lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau misalnya stoknya cuma ada 1.000, ya Allah 10 hari habis teman-teman. Percuma kita udah spending mahal-mahal di iklan, tapi stoknya nggak ada, akhirnya rugi karena stoknya nggak memadai. Baru yang kelima adalah supply. Jangan sampai spending spending ads tuh cuman pakai konten yang sama. Ini kejadian beberapa kali di brand kita, hati-hati banget sama supply konten. Misalnya nih, konten sekarang per hari, misalnya spending per hari 1 juta. Konten yang aktif cuma ada 20. Besok iklannya dinaikin jadi 2 juta, iklan kontennya cuma ada 20, ya ROAS-nya pasti akan drop. Karena kreatif yang belinya cuma itu-itu aja. Nah, akhirnya ketika spendingnya dinaikin, yang paling penting adalah kreatif kontennya diperbanyak. Kalau misalnya spending naik 2 kali, kalau bisa kreatif kontennya diperbanyak, kalau bisa 5 kali. Karena disitulah kita bisa tahu mana next winning konten berikutnya. Jangan sampai kita cuma punya satu konten winner tunggal. Scale-nya jadi rapuh. Begitu konten yang tadinya udah jadi winning konten, ketika dia udah ad fatigue, kita jadi nggak punya cadangan nih. Dan harus mulai lagi dari nol. Disitulah fungsinya supply. Semakin banyak supply, semakin banyak konten winning, disitulah kita bisa banyak testing. Disitulah kita bisa banyak tahu mana audiens suka di konten-konten berikutnya. Jadi jangan happy kita udah nemuin satu konten, fungsinya kita testing adalah memperbanyak winning konten berikutnya. Scale itu adalah beli lebih banyak hasil yang masih profitable secara marginal. Bukan sekedar naikin angka budget ads doang. Karena percuma lu naikin budget ads-nya, tapi kontennya cuma 20, ya udah, lu akan mentok suatu hari nanti, ROAS lu drop, lu nggak bisa tahu konten mana lagi yang winning. Ketika ROAS lu lagi bagus, ketika spending lu udah bisa naik, fungsinya kita harus terus A/B testing sehingga kita tahu mana konten berikutnya yang siap scale, mana konten berikutnya yang siap scale, mana konten berikutnya yang siap scale. Disitulah kita bisa muter terus, naikin terus omsetnya kita. Disitulah poin penting dari materi hari ini. Video affiliate adalah aset paling nganggur. Ribuan video udah dibikinin kreator, sebagian besar cuma numpuk, nggak pernah dipakai jadi iklan. Kita bisa menggunakan aset affiliate ini untuk mereka izinkan kita jadikan kontennya jadi owning, atau apakah kita harus beli, apakah kita harus bayar, sehingga kita bisa memaksimalkan aset affiliate. Karena kadang-kadang aset affiliate itu cuman naruh di platformnya doang, either itu di Shopee apa di TikTok, tapi kita nggak download terus masukin ke Meta Ads-nya. Nah, ketika misalnya mau dijadiin ads, teman-teman yang pasti yang harus dijalankan adalah izin dan owning konten tersebut, apakah beli atau misalnya mereka memberikan secara percuma. Nah, biasanya kalau affiliate itu biasanya lebih bagus kadang-kadang. Kenapa? Karena UGC itu di sejak tahun 2026 hasilnya bagus banget. Orang di 2026 suka konten-konten yang sifatnya UGC, yang sifatnya honest, yang sifatnya konten-konten yang kelihatan lebih jujur. Di 2026 data agency UGC style ngalahin kreatif brand yang terlalu dipoles, yang terlalu bagus, yang terlalu branding. CTR-nya lebih tinggi, cost per acquisition-nya lebih rendah, terutama di dalam Advantage Plus. Alasannya sederhana, dia kagak kelihatan kayak iklan. Ketika kita bisa iklanin konten yang kelihatan tidak kayak iklan, disitulah iklan sebenarnya berjalan. Kalau iklan kita kelihatan iklan, berarti iklan kita bukan iklan. Nah, itulah pentingnya pinter-pinternya kita Maksudnya dalam pecah. beriklan. Nggak pecah. Ini pada lagi. Nah, diceplok kan nggak apa-apa tuh. Mas Yoga, Sudah mau. Nah, ya nggak apa-apa. Gini aja nggak. oke, lanjut. Partnership ads wajib sejak 2026. Konten kreator harus pakai format partnership ads. Kalau enggak, itu pelanggaran dan iklannya bisa ditolak. Setup di Ads Manager, masuk ke All Tools, masuk ke Partnership Ads Hub, request ke username kreator, creator approve, baru dapat kode. Loopnya, ranking semua video afiliasi berdasarkan engagement-nya, save-nya gimana, share-nya gimana, ambil dari decile teratas, masukin ke campaign, testingnya ke Sipas. Yang paling menang di Sipas bisa dijadikan ke PDP atau video katalog di Shopee-nya. Jadi teman-teman
Video affiliate itu kan banyak ya, ada puluhan ribu, ada ratusan ribu. Teman-teman harus ukur nih, mana konten affiliate yang paling bagus. Itu bisa dijadikan ke tofunya. Ketika dia bagus di affiliate dan FYP, pasti dianggap sama algoritma sosial media ini bagus. Ketika kita menggunakan aset affiliate menjadi aset video iklan, kita pasti akan mengeluarkan cost per mile atau CPM-nya akan jauh lebih rendah. Karena berdasarkan data organiknya aja dia bisa FYP, apalagi kalau kita iklanin. Itu logic thinking paling simple. Jadi pastikan kita menggunakan banyak aset, bukan hanya aset internal konten kita doang, tapi kita bisa pakai video affiliate, bisa pakai video KOL, bisa pakai video artis yang bisa memberikan cost per interaction-nya, cost per mile-nya itu bisa semakin murah sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, ini adalah yang tadi sempat aku bahas terkait dengan pengakuan terhadap omset. Hati-hati ya teman-teman, ketika misalnya teman-teman jalanin Shopee Ads, teman-teman jalanin Meta Ads, teman-teman jalanin affiliate atau Sipas ya biasanya. Itu dia akan saling mengakui, ini yang menghasilkan omset gua, ini yang menghasilkan omset gua, ini yang menghasilkan omset gua, padahal transaksinya cuma satu. Tapi karena dia ngeklik Shopee Ads, dia ngeliat di Shopee, dia belinya pada saat live, itu diakui semuanya. Omsetnya kelihatannya 300.000. Padahal duit yang masuk cuma 100.000, teman-teman. Nah, ini biasanya yang sering kejadian kalau teman-teman nge-scale budget si pasnya, Shopee Ads-nya, atau teman-teman lagi ngelakuin live, tapi seakan-akan omsetnya nggak growing. Nah, disinilah pentingnya pinter-pinternya kita untuk membaca informasi secara tepat. Jangan sampai kerasa, wah ROAS gue gede nih Meta Ads-nya, Shopee Ads-nya ROAS gede, affiliate live-nya. Padahal secara MER-nya sama aja, nggak beda jauh. Yang paling penting adalah kita harus mengukur secara real. ROAS platform berguna untuk membaca performa channel, tapi tidak bisa langsung dibaca sebagai laba atau profitnya. Itulah yang terjadi saat tiap platform menghitung kontribusinya sendiri atau kita sebutnya attribution overlap. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Pasti biasanya ROAS-nya kelihatannya bagus padahal gara-gara ini saling mengakui. Nah, ini adalah satu angka yang nggak bisa dibohongin sama platform. MER atau Marketing Efficiency Ratio itu adalah real yang harus kita pakai. Karena penyebutnya duit yang beneran keluar dari rekening kita ya, atau yang masuk ke rekening kita. MER atau blended ROI adalah total revenue toko hari itu, paling gampang lah ya. Satu hari ini misalnya revenue kita 100 juta. Total spend ads di semua channel, let's say, total revenue TikTok 100 juta, total revenue Shopee 100 juta. Berarti total omsetnya 200 juta. Total spend ads-nya di semua, ada Shopee Ads, TikTok Ads, GMV Max, ada Sipas, ada semuanya. Let's say total spending-nya adalah 40 juta. Berarti 100 juta tambah 100 juta adalah 200 juta, 200 juta dibagi 40 juta. Maka ketemu NMER-nya, revenue dari pembeli, ketemu MER-nya, baru ketemu tuh kehitung berapa real MER-nya atau blended ROI-nya. Baru dihitung NMER-nya, revenue dari pembeli baru atau new audience. Kalau misalnya repeat order, dia harus dikeluarkan. Itu yang teman-teman harus punya datanya sendiri. Tapi harus lebih spesifik lagi nih. Harus mengeluarkan orang yang pernah beli di Shopee kita. Tapi ini terlalu spesifik. Kalau paling gampang adalah ngitung MER dulu deh. Ngitung dari real revenue yang kita dapetin, baru masuk ke total spend ads-nya. Kenapa ini penting? Karena jika MER-nya naik, berarti sistem kita beneran nambah omset. Bener-bener omsetnya naik gara-gara marketing yang kita lakukan. Tapi kalau MER-nya drop, berarti kita cuma buang-buang duit, belum tentu omsetnya naik. Atau ROI blended-nya nggak baik, sehingga resikonya ke profitable. Nah, kalau NMER atau net atau new MER, ini adalah cek apakah ads kita beneran efektif untuk bikin orang yang nggak tahu jadi tahu, dan dari tahu jadi beli. Dan efektif menjadi new customer kita. Nah, ini adalah cara buktiin iklan kita nambah penjualan, bukan cuma ngeklaim. Yang pertama adalah on-off test, paling praktis. Misalnya nih, hari ini omset kita pakai iklan, budgetnya 10 juta, omsetnya 100 juta, ROAS-nya 10. On-off test nih paling gampang. Besok, kita matiin iklannya. Nggak usah nyalain iklan sama sekali. Jika omsetnya drop dari 100 juta ke 10 juta, berarti 90% omset kita dihasilkan oleh ads. Tapi kalau misalnya iklannya dimatiin dan omsetnya dropnya cuma 90 juta, berarti
Impact dari ads-nya cuma 10%. Matiin satu channel di satu produk selama periode tertentu. Ukur perubahan total GMV toko, bukan GMV yang dilaporin sama platformnya. Jadi kita tahu nih GMV-nya beneran turun, apa sebenarnya nggak ada penurunan yang signifikan dari matiin ads. Terus organic baseline, tahu dulu berapa yang laku tanpa iklan sama sekali. Biasanya kita akan testing pada produk-produk yang tidak kena ads, misalnya produk SKU tier 3 misalnya. Nah, itu baru kita testing. Caranya adalah periode bersih, nggak ada campaign, tanpa spend di satu produk stabil, catat total GMV stabilnya, let's say 2 juta misalnya di SKU tersebut. Kalau kita kasih budget ads, let's say 500 ribu, naik nggak di omsetnya jadi 5 juta? Kalau misalnya omsetnya cuma stabil di 2 juta atau 2,5 juta, resikonya adalah profit kita jadi kegerus, karena kita udah keluarin 500 ribu. Nah, semua GMV di atas itu baseline. Itu yang bisa kita klaim sebagai incremental daripada kenaikan omsetnya. Re-baseline tiap musim, ada Ramadan dan tanggal kembar, bikin terdistorsi nih campaign ROAS-nya. Ini hold out, nyalain channel di sebagian wilayah, tahan di wilayah lain yang mirip, bandingin total penjualan. Meta juga punya conversion lift, audience dibagi jadi kelompok yang dikasih iklan dan yang ditahan. Butuh volume cukup, tapi ini yang paling bersih. Kalau iklan dimatiin dan omset nggak turun, itu bukan kabar bagus soal biaya, itu kabar buruk soal klaim kita selama ini. Jadi hati-hati teman-teman, kita harus tahu dulu fungsinya kita bayar iklan adalah untuk menambah orang yang beli. Misalnya baseline kita hari ini omset stabil sebulannya 1 miliar. Iklannya sekarang masih 10 juta. Nah, kalau kita naikin cost iklan, harus naikin omset keseluruhan. Jangan sampai iklannya naik jadi dari 10 juta ke 100 juta, omsetnya cuma naik dari 1 miliar ke 1,1 miliar. Lah, percuma dong kita udah keluarin cost iklan yang naik 10 kali lipat, tapi omsetnya cuma naik 10%. Nah, ini harus teman-teman perhatikan benar-benar. Harus ngukur impact daripada ads-nya. Jangan sampai teman-teman cuma buru-buru nih, pengen iklan, tapi nggak benar-benar diukur impact dari iklannya. Oke, dari saya sudah cukup, Mas Hadi, Mas Yoga. Mungkin masuk ke sesi Oke. question and answer. Siap, terima kasih banyak Mas Raffi. Teman-teman, tadi udah di-share juga untuk link list pertanyaannya. Mungkin dari Mas Adi dan Mas Raffi boleh pilih secara langsung. Itu ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Nanti juga kita buka sesi Q&A langsung di sini. Jadi kita ngobrol, sharing, diskusi langsung. Tapi sambil menunggu boleh Mas Raffi dan Mas Adi bisa cek link yang sudah tadi teman-teman isi. Ada beberapa yang udah isi. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin juga boleh langsung ditambahin aja. Tadi linknya udah ada di chat. Silahkan ditambahin. Pakai study case boleh. Diceritain aja apa yang mau ditanya, apa yang mau dikeluhkan. Nanti bisa langsung Mas Hadi dan Mas Raffi tanya. Jawab. Mungkin siapa dulu yang mau jawab, Mas Hadi atau Mas Raffi? Boleh, silakan. Boleh. Oke, Ini ada. sebentar ya. Ini lagi bacain pertanyaan nih, sebentar. Ini total yang masuk udah lebih dari 30 nih kayaknya, Mas. Bentar, ada yang nanya nih, berarti metode satu brand banyak seller nggak works ya? Sebenarnya sih bukan nggak works ya, tapi sebenarnya kalau di CPAS-in per brand, kalau cuman satu brand punya banyak toko nih misalkan, kalau dia domisilinya sama, terus juga nggak ada pembeda, ya ujung-ujungnya cuman jadi overlapping aja sebenarnya. Kalau misalkan mau mau semuanya dijalanin cepasnya banyak toko jualannya sama, brandnya sama. Kecuali mungkin brandnya beda atau mungkin apa ya wilayah tokonya beda. Misalkan dia emang spesifik cuman ada di Surabaya atau mungkin spesifik secara produk ada yang beda neto atau mungkin beda section kategori. Nah itu berarti masih Bentar, oke lah. pinnya hilangin, Mas Raffi. Oke, terus saya mau jawab juga pertanyaan tadi itu dari Jono Nabawi Herbal ya. Hmm,
Izin bertanya, ceritain dong Mas awal modal awal lagi Money dan cara menggulung uangnya sampai ratusan M tanpa investor dan bank. Kenapa bisa? Satu memang ya ini perlu digarisbawahi, kita juga dapat momentum sebenarnya ya, momentum dari produk yang winning, channel yang winning, platform yang juga winning. Sehingga ketika mendapatkan momentum semuanya serba hijau. Mulai dari marginnya tebel, terus juga selain marginnya juga tebel, cost of marketingnya sangat efektif ketika dapat momentum kan seperti itu ya. Jadi otomatis cash flow-nya sangat teramat apa ya? Sangat bagus lah secara pertumbuhan cash flow karena tanpa adanya terkendala sama sekali gitu. Jadi ya kita menggulung semuanya berdasarkan cash yang ada, berdasarkan momentum yang kita dapatkan, ya akhirnya terus growth gitu. Jadi kita mampu memanfaatkan cash yang ada, gulungannya, dan mampu mendapatkan segala macam momentum. Sebenarnya itu. Oke, lalu kedua dari siapa ini nggak ada orangnya. Shopee Ads tiba-tiba turun semua bang. Padahal dari segi settingan nggak ada perubahan yang bisa atau perlu dilakui. Yang perlu dilakuin apa ya? Nah, sebenarnya kalau misalkan tiba-tiba turun Shopee Ads-nya, entah misalkan ROAS-nya tiba-tiba jadi kecil atau misalkan omsetnya lagi turun, tadi kan udah dijelasin sih sebenarnya checklist-checklistnya apa aja. Mungkin bisa jadi ada apa namanya? Bisa jadi ada eh, traffic yang memang kompetitor secara traffic lebih besar. Bisa jadi juga teman-teman mau tidak mau ketika kompetitor yang lain itu bidding keyword yang gede, bidding di kategori yang sama, itu kan juga memakan market teman-teman. Itu dicek dulu itu pertama. Kedua, kira-kira dari segi Shopee Ads-nya, apakah keyword tersebut sudah saturate atau belum? Kira-kira kontennya harus diganti atau tidak? Dari segi CTR-nya ya, berarti kan kalau CTR itu berbagai macam diagnosa nih. Kalau misalkan omset turun, ROAS-nya turun, diagnosanya salah satunya ya faktornya juga CTR. Kalau misalkan CTR-nya turun, apakah harganya tidak kompetitif? Apakah ada kompetitor baru yang harganya lebih murah? Ataukah ada kompetitor baru yang traffic eksternalnya lebih besar? Apakah apalagi ya, apakah harus ganti gambar, ganti konten, ganti video, bundling strategik dan lain sebagainya. Itu harus dicek satu persatu, root cause-nya di mana. Jadi memang yang perlu dilakuin banyak checklist tuh sebenarnya. Nggak cuma satu atau dua checklist, banyak banget lah. Gitu. Oke, terus saya jawab pertanyaan dan lagi ya. Hmm, bentar ya. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan dari Christian dari spenco.id. Ya ada dua pertanyaan nih. Pertama, udah coba framework meta terbaru yang banyak kreatif untuk ads awareness CTWA lumayan banyak yang tanya-tanya dan trafiknya bagus. Tapi karena CTWA atau click to WhatsApp nggak bisa ke track siapa-siapa yang purchase karena kami arahkan ke marketplace. Namun dengan framework yang sama ada CPAS yang nggak converting. Nah kalau yang pertama ini pertanyaannya di mana ya? Coba boleh di open mic kali ya, Mas Christian Spenso. Nah, boleh sambil open mic aja kawan-kawanku, biar makin seru. Ini nggak ada pertanyaannya, maksudnya ini kan baru konteks ya tadi ya. Siap. Ada nggak Mas Christian? Boleh, sambil nunggu Mas Christian, boleh next question, boleh Mas Hadi yang bisa siap langsung tanya. Yuk, Oke, ya, langsung open. yuk langsung mic aja, open mic. Yang Halo, mau nanya, halo. langsung balas Tanya balik. Yuk, dong. siap, boleh. Yuk, langsung Mas. Mau tanya Halo, yang Hana mana boleh nih? nanya nggak? Hana boleh nanya nggak? Boleh dari Yang Mas Mas- Lintar. boleh dari Sorry dulu. Kak Mas Hana dulu Lintar. ya. Ya, boleh. Oke. Halo?
Oke, sebelumnya perkenalkan Mas Hadi sama dan tim ya Mas Halo, Raffi juga. Mas. Ya, Saya Hana. Saya kebetulan tim marketing dari brand baru nih. Jadi brand barunya itu ada di Herbala Skincare. Nah, saya sebenarnya mau nanya, sebelumnya kan saya juga main Meta Ads, cuman masih di yang lama. Terus setelah join join webinar inilah ya, saya jadi tahu tentang Meta Ads yang terbaru. Nah, dari yang saya pelajarin tadi itu kan banyak yang kreatif dan lain-lain. Saya cuma mau minta saran sih Mas, kira-kira tim apa aja yang harus dioptimalkan untuk kebetulan brand baru ini sebagai Herbala, dan tips and trick supaya awareness-nya tuh kesebar banget selain dari KOL gitu sih. Kurang lebihnya pertanyaan itu. oke. Kalau Makasih. dari aku rekomendasinya adalah maksimalin konten sosmednya dari akun-akun Instagram dan TikToknya itu harus yang works FYP organik dulu ya, Mbak. Jadi kalau konten kreator sama social media spesialisnya, kalau berdasarkan frameworknya kita bisa menghasilkan organik di 10 juta impression tiap bulan, itu dari situ aja omsetnya udah bisa stabil di atas 10 juta per hari atau sekitar 300 juta per bulan. Itu organically. Nanti dari situ Shopee Ads-nya bisa growing, ROAS-nya bisa di atas, dari yang tadinya ROAS di atas 4-5 bisa growing di atas 6. Dari situ si pasnya jadi bisa berjalan, karena kalau dari organic kontennya aja udah bagus, si pasnya pasti akan bergerak secara organically. Jadi poin pertama sebelum kita ngomongin iklan, yang paling penting adalah organiknya dulu. Karena organik itu adalah media amplifier yang paling mudah dan paling murah, tanpa harus kita belanja iklan, kita udah bisa ngomset dari situ sebenarnya. Jadi saran saya, pastikan konten-konten yang keluar jangan cuman konten branding, jangan cuman konten yang daily operational doang, yang penting ada konten tapi views-nya cuma 100, views-nya cuma 10, views-nya cuma 20. Ngapain? Buang-buang waktu. Mendingan benar-benar konten-konten yang benar-benar bisa FYP. Itu poin penting agar konten di Instagram dan TikTok-nya hidup. Itu poin pertamanya. Baru kalau misal kontennya udah bagus, impression udah jalan, iklan pasti dari situ iklannya akan jauh lebih gampang nyebar ke audiensnya, karena audiens dari Meta itu udah tahu dan bisa learning dari akun Instagramnya, dari visit profilnya, dari semua engagement yang terjadi di organik, dia bisa lebih gampang menuju ke siapa. Kalau misalnya semuanya masih jelek, pasti Metanya juga masih butuh learning, cost learningnya juga mahal. Sehingga cara motong cost learning paling besar itu adalah dari konten organik. Dari Mas Hadi boleh? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ya gini, kita harus tahu yang namanya objektivitas dari traffic, apalagi untuk yang benar-benar starting. Kan kita pastinya akan ada keterbatasan banyak hal, keterbatasan people, timnya belum sempurna, departemennya belum banyak, terus juga tidak semua traffic bisa digarap secara bersamaan dan sekaligus. Berarti kan mau nggak mau, traffic mana, ibaratnya nih, traffic mana yang langsung efektif, efisien untuk menghasilkan revenue secara cepat dan tepat. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah cepat dan tepat itu belum tentu sustain ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Pertama, kalau dari saya, traffic yang pertama kali harus kita create adalah funnel kedua, yaitu MOVU dulu. Lewat mana MOVU itu? Lewat trust content. Di mana channelnya? Di sosial media, di kreatif e-commerce, contoh di PDP produknya, di video produknya, di keyword produknya. Itu kan berarti funnel selanjutnya tuh. Nah, baru di funnel satu. Funnel satu lewat mana? Lewat top of funnel yang seperti KOL, misalkan KOL makro, mikro, mega, nano, dan lain sebagainya. Afiliator, TikTok Ads, GMV Max, dan lain sebagainya. Nah, terus juga running juga Shopee Ads berdasarkan keyword. Nah, berarti kira-kira yang langsung menghasilkan itu langsung dibikin urutan nih, nggak langsung bisa semua hal dilakukan dulu. Berarti kan harus ada bahannya. Ketika running funnel A, otomatis gimana cara langsung ke convert ke funnel selanjutnya. Nah, berarti cari yang benar-benar disiapin dari funnel keduanya. Sosmed kreatifnya, foto produknya, video produknya, duplikasi PDP-nya, konten kreatif PDP-nya, keyword yang menjual. Menjual itu bukan berarti keren ya. Menjual itu maksudnya
mudah diketik, mudah dicari gitu. Gitu sih Kak. Jadi kita juga sama kok dari 0 sampai 1M ini memang nggak semua traffic kita jalanin di awal gitu. Bahkan timnya juga sangat teramat tidak ideal gitu. Gitu. Bahkan kita masih tumpang tindih juga timnya pada saat 0 ke 1M di brand baru ya. Gitu. Terjawab Mbak Hana. Oke, terjawab. Makasih banyak Mas Hadi, Mas Raffi. Sukses Oke, selalu ya, Mas. amin. Sukses juga Mbak Hana dan Amin. teman-teman. Amin. Oke, next Oke, Mas boleh Lintar. dari Mas Mas Lintar, Mas Firhan kali ya. Mas Firhan kita panggil dulu dong. Oke. Halo, dari tim Grooving Mas Firhan nih. Halo, halo. Udah masuk belum sih suaranya? Udah masuk Mas, aman. Oke. Mana mukanya? Bentar, saya pin Mukanya mana? dulu. Saya pin dulu. Belum dipin Pak Hadi. Nah, Oke. Oke, terima kasih Pak Hadi waktunya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Firhan, saya co-founder dari Grooving. Yang tadi di awal Pak Hadi sudah mention, Grooving ini siapa. Jadi kita ini bagian dari Hegemony Group. Jadi kita adalah sebuah produk digital yang fokusnya di ekosistem digital, terutama ngebantu untuk teman-teman brand owner untuk mainin ekosistem digitalnya, terutama dari konten, terus dari mungkin dari HRIS kita juga ada kita bisa juga main di affiliate, di KOL maupun di project management tools kayak gitu. Mungkin izin share screen ya Pak Hadi Boleh untuk silahkan. kenalin siapa sih Grooving ini. Dari Grooving Space-nya dulu aja Mas. Takutnya ada yang belum tahu. Oke, sorry. Itu aja tadi sebelah kiri. Ya tadi Grooving Wave-nya yang muncul. Mas moderator ini saya nggak dikasih akses buat share tabs ya. Mas moderator tolong dibantu. Tuh ada bro sebelah atas. udah masuk Mas, udah masuk. Itu bro sebelah atas kiri itu. Iya, tadi nggak bisa Pak, diklik Pak. Oke, siap. Oke, udah masuk ya? Udah. Aman Mas, lanjut. Oke, teman-teman kenalin. Ini adalah Grooving. Grooving adalah produk digital yang kita itu bermainnya di ekosistem digital produk. Kita punya produk apa aja sih? Yang pertama kita punya Grooving Wave, yaitu KOL dan Influencer Management. Yang kedua kita punya Grooving Spark, itu adalah affiliate marketing. Konsepnya kayak beberapa brand di luar yang kalau teman-teman tahu ada Kalobus. Terus kita juga punya Grooving Pips, itu HRIS, sama yang terakhir kita punya Grooving Flow, yaitu Project Management Tools. Tapi Grooving ini itu apa sih? Sebenarnya kita ini sebuah perusahaan yang berangkat dari keresahan internal, bagaimana caranya kita memodernisasi atau kita mendigitalisasi semua tools kita. Dan akhirnya kita berhasil bangun itu di internal dan akhirnya kita bisa di-release ke publik ya teman-teman. Yang pertama yang akan kita rilis pertama itu adalah Grooving Wave yang kemungkinan akan launching ini di tanggal 1 Agustus. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya groovingwave.com. Jadi apa sih nih Grooving Wave? Grooving Wave adalah sebuah KOL management system. Jadi kalau teman-teman biasa ngelakuin endorse terus mencatat semua pekerjaan yang melalui spreadsheet, kita sudah melakukan digitalisasi melalui platform. Kita bisa tracking semua flow dari awal nge-reach KOL, kita ngecek CPM KOL-nya, kita mendaftarkan KOL ke database kita jadwalkan schedule untuk posting si KOL, terus kemudian kita dapetin matrix dari postingan si KOL tersebut. Mungkin aku bisa contohin sedikit. Ini adalah dashboardnya Grooving Wave. Nah, di dashboard ini adalah sebuah matrix yang muncul dari banyaknya KOL yang kalian endorse atau kalian melakukan postingan. Jadi kita punya menu di sini, ada database, ada schedule, ada kalender, ada campaign. Jadi di Grooving Wave ini nggak cuma teman-teman nyatet database KOL aja, tapi kita juga bisa set campaign di sini. Kita nanti punya master data, jadi ketika bikin campaign itu, kita bisa bikin campaign by brand, by product, by brief. Nanti kita juga ada budget control di sini, jadi teman-teman kalau mau endorse, nggak perlu khawatir cost-nya bisa ngelebihin budget awal per campaign-nya. Jadi kita benar-benar bisa ngatur semua di sini tanpa handle lewat spreadsheet sekalipun. Contohnya, apa sih yang teman-teman bisa lihat dari Grooving Wave ini, dari
endorse KOL, biasanya teman-teman akan butuh matriks yang harus dipantau daily maupun weekly. Misalnya, berapa sih jumlah followersnya, berapa sih jumlah viewsnya, CPM-nya berapa, apakah kontennya FYP atau tidak. Terus gimana nih pergerakan kontennya dari hari ke hari, apakah mengalami peningkatan atau ya stagnan aja gitu. Contohnya di sini kita punya satu KOL yang kita campaign dengan rate-nya misalnya harga 9.800.000, statusnya dia sudah dibayar. Lalu juga di sini teman-teman bisa cek nih pergerakan kontennya dari awal diposting, berapa sih kenaikannya dari hari ke hari sampai menuju peak-nya. Kayak gitu. Inilah yang Grooving Wave hadir sebagai platform untuk KOL management. Itu. Nanti teman-teman juga bisa cek CPM di sini. Misalnya teman-teman baru nyari KOL nih, terus teman-teman belum tahu kira-kira berapa ya harga yang bisa kita nego ke KOL. Misalnya kita contoh ya, KOL besar misalnya Tasya Farasya. Bocah usaha, misalkan bocah usaha, Mas. Oke, bocah usaha. Misalnya rate-nya, Sejuta. oke. Ini mau Oh, misalnya bocah ini Instagram ya, TikTok. Oke. Cek Raffi Rich nanti CPM-nya. dong. Mahal Bocah ya, usaha sejuta Pak ya. Hadi. Overprice, harusnya 20.000. Woi, Tapi masih kategori ini masih good Pak. Jadi kita di sini kan ada 3 kategori nih, ada poor, ada good, sama ada excellence. Nah, karena warna biru ini sebenarnya masih 7.000, oke kirain aja. 7 juta. 7.000, ini 7.000 Bagus. per 1.000 tayangannya. Dengan viewsnya dia ada 141.000 views, average-nya di 23.000, di minimalnya 4.000, di mediannya 8.000, dan di maksimalnya di 102.000 nih. Nah, berarti masih win nih kalau mau di endorse nih bocah usaha. Langsung aja nih di endorse nih, di nego aja 500.000 ya Pak. Dari sejuta masih oke nih CPM-nya nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman Siap. mau nge-endorse, nggak buta-buta banget nih kayak kira-kira KOL ini harganya berapa ya. Nah, jadi teman-teman tuh bisa cek dulu di sini CPM-nya berapa. Nanti mungkin teman-teman punya rumus sendiri nih. Biasanya per brand punya rumus sendiri-sendiri ya Pak Raffi ya, untuk menentukan harga KOL tersebut. Betul. Gitu. Manajemen MOU-nya coba Mas, seperti apa? Manajemen MOU ke KOL kan biasanya kan brand itu kan kalau misalkan masif MOU-nya juga banyak. Betul. Kalau kita di sini ada namanya work order template nih. Jadi kita bisa bikin template SPK di sini. Jadi kalian bisa upload dulu di sini manajemen SPK-nya atau SPK yang kalian punya. Nanti ada template-nya juga. Jadi teman-teman bisa reuse aja template-nya. Misalnya template-nya itu udah pasti sama untuk KOL misalnya di budget di bawah 5 juta, di atas 5 juta ataupun di atas 10 juta. Nah, teman-teman ketika nge-endorse di sini, ketika ngelakuin schedule, teman-teman pasti akan diminta untuk melampirkan SPK-nya nih. Nah, generate SPK di sini. Nah, teman-teman nanti tinggal masukin identitasnya mau apa, sama nomor identitasnya aja. Nanti otomatis kalau teman-teman punya template, tinggal select template. Ketika di next, dia akan auto generate. Jadi field-nya keisi semua. Teman-teman nggak perlu bikin SPK manual satu persatu. Kalau ngomongin productivity itu bakal meningkat hampir 80% lah. Misalnya biasanya bikin SPK 10 menit, sekarang cuma 1 menit, 2 menit udah selesai. Kayak gitu, Pak Hadi. Oke, ini Yuk, ada yang kita juga. ada yang nanya nih, Mas. Itu Oke. naiknya view auto ke track atau input manual. Misalkan Auto viewsnya ke track. naik otomatis auto ke track kan. Jadi Ini auto teman-teman ke biasanya track. yang masih nyatetnya pakai spreadsheet, masih nyatetnya manual. Nah, ini auto ke update impressionnya, Iya, kliknya, betul. engagementnya ke track semua. Bahkan per harinya berapa kenaikannya tuh kelihatan. Jadi kalau di sini Pak Hadi, kita ada fitur baru Pak Hadi nantinya ketika kita launching. Oke. Jadi teman-teman bisa refresh ini manual, misalnya per jam 12 siang, per jam 3 sore, teman-teman tuh tinggal setting di config aja nanti mau ketarik datanya setiap jam berapa aja. Biasanya kalau di kita itu jam 7 pagi. Kenapa? Karena biar jam 8 itu tim ads bisa ngelakuin, bisa ngecek nih, oh ada KOL mana yang bisa di-boost nih kontennya. Atau enggak misalnya di TikTok tinggal minta spark code ke KOL-nya, jadi nanti tinggal di ads doang. Jadi ketika pagi hari tuh udah mulai setup konten lah untuk di ads kayak gitu. Nanti pun kita juga bakal ada boost recommendation. Apa sih boost recommendation? Jadi dari konten-konten KOL yang kalian endorse, kalian tuh bisa kita ngasih rekomendasi nih by AI juga. Jadi nggak cuma rekomendasi by system, tapi juga ada by AI-nya. Jadi ada 2 kemungkinan. Apakah konten ini perlu di-boost? Ketika perlu di-boost, kira-kira berapa budget yang bisa dikeluarin untuk nge-boost konten ini? Kayak gitu. Itu nanti bakal ada di Grooving Wave ini. Gitu, Pak Hadi. Oke.
Clear ya, kita Oke. bakalan launching tanggal 1, nanti kita share link grupnya. Launchingnya seperti apa, Mm-mm. kita akan jelasin secara teknis kalau teman-teman mau meningkatkan traffic, salah satunya menggunakan KOL management yaitu Grouping Wave. Nanti kita akan share strategi menggunakan toolsnya seperti apa. Sebenarnya kita nantinya bukan cuman ada Grouping Wave sih, banyak misalkan kayak Ads Manager itu Mm-mm. ada apa namanya, ada sistemnya sales offline, Ya, kita juga punya betul. HRIS, kita juga punya project management tools, kita juga punya semua all in ERP. Kalau ada yang nanya apakah vibe coding Mas Firhan? Kita juga ya bisa dibilang 50% vibe code. Jadi kalau kita itu vibe code itu hanya untuk tampilan desainnya aja sih, UI UX-nya aja. Tapi secara engine tetap harus dikerjain sama manusia sih, Pak Hadi, kayak gitu. Jadi bisa dipastikan Oke. ketika aplikasinya launching ini tidak banyak bug, terus juga security-nya udah aman karena kita nggak full vibe code di situ. Jadi tetap menjaga kualitas Oke. aplikasi kita. Oke, berarti bukan Gitu. bukan FOMO vibe code ya, Mas Firhan ya. Oh, bukan dong, bukan. Kita tetap ikutin trennya vibe code. Cuma kita cuma pakai AI itu untuk naikin productivity kita doang, bukan menggantikan semua sistem dikerjain sama AI, bukan. Oke, Pun di sistem kita siap. pun kita implement AI juga nantinya, gitu. Oke, Oke, update-nya ini ada jadwalnya update-nya. Jadi sehari itu ada 2 kali update ya, Mas? satu kali Pak Hadi. Oh, Bisa 2 kali, satu bisa kali update. tergantung paket yang nanti teman-teman pilih aja sebenarnya. Kita Ya, fleksibel aja, gitu. sistemnya subscription, nanti kita bakal launching tanggal 1 sih. Gitu. Betul, betul, betul. Oke, sip. Mungkin itu aja, Oke, Mas Firhan. Thank thank you. you Nanti Pak untuk Hadi, thank you Pak harga, Raffi. trial, dan lain-lain nanti kita infoin di grup lah. Betul, nanti teman-teman stay tune ya. Nanti kita bakal invite ke grup, nanti bakal ada info-info di sana. Thank you semuanya. Oke, thank you. Berarti untuk grouping nanti akan dijadiin satu grup ya Mas, dan info detailnya akan ada di grup itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi dari teman-teman? Lanjut. Kalau aku mau Lanjut tanya ke boleh? list yang tadi? Halo. Atau langsung di sini Mas? Halo. Halo, aku mau tanya boleh? Itu siapa tuh yang ngomong? Ada yang ngomong tuh Mas? Halo, Mas. Halo, mau tanya? izin bertanya. Halo. Lanjut ke Coba materi, Mas. tulis di antrian dulu ya Kak. Monggo, Mas Lintar, Mas Rengga, satu-satu biar kita bisa jawabnya. Boleh dari Siti Sukia Rahma nih. Kalau satu brand beauty ada banyak SKU, untuk mulai cepas baru dengan budget terbatas, ideal testing SKU hero di Shopee dulu aja atau tetap testing semua SKU? Kalau cuma satu SKU, gimana Mas Raffi? Gimana strategi duplikat PDP? Dia cuma punya satu SKU. Duplikat PDP seperti apa? Worth it memulai langsung CPAS atau tidak? Oke, ini persis sama study case yang kita kerjain buat Harry Kids ya. Jadi di awal memang Harry Kids SKU-nya baru 1 atau 2, yang winning emang cuma 1. Jadi waktu itu sebenarnya kita testing kata kunci atau keyword yang works. Kayak misalnya kalau teman-teman lihat ya di Shopee PDP-nya Harry Kids itu memang kata kuncinya testing. Kita mau coba tahu mana yang works. Misalnya nih, produknya memang berfungsi untuk banyak masalah. Misalnya kalau di Herbie Kids konteksnya bisa buat mengurangi tampilan bekas luka, mencerahkan kulit bayi, ya itu gambarannya lah ya. Jadi akhirnya dari situ kita testing nih. Nah, fungsinya testing biar kita tahu conversion rate paling bagus di mana, kata kunci mana yang paling works buat produk tersebut. Ketika kita udah nemuin, kita bisa maksimalin pakai aset atau pakai kata kunci tersebut. Nah, berapa banyak yang bisa kita testing? Kalau misalnya teman-teman berani dan punya tim yang bisa ngerjain, bisa testing sebanyak-banyaknya, bisa 10 konten. Ketika 10 tier SKU Shopee-nya udah jalan, baru kita spending di Sipas. Sorry, kita bisa spending pertama di Shopee Ads dulu deh. Ketika kita coba spending di Shopee Ads dengan budget yang sama 100.000 per hari misalnya, mana yang paling bagus ROAS-nya, mana yang paling bagus conversion rate-nya, mana yang paling bagus CTR link click-nya. Baru dari situ kita bisa testing mungkin selama 7 hari atau sampai 30 hari, semakin lama semakin baik. Baru dari situ kita coba spending lebih gede lagi di Sipas-nya. Jadi flow-nya kerjain dulu testing di
Shopee Ads, let's say 7 hari, coba mulai testing ke Shopee Ads, ke Sipasnya. Ketika Sipasnya resultnya udah ketahuan, baru dari situ kita bisa scale lagi, lebih banyak lagi. Itu best practice yang kita kerjain buat si Herbie Kids. Ada tambahan, Mas Oke. Adi? Matriks Cepas yang harus dimunculin tuh apa aja, Mas Raffi? Matriksnya yang lu lihat apa aja tiap hari? Biasanya yang pertama kalau Sipas kita mau lihat frekuensi, biasanya gue suka ngeliatin, terus CPM-nya, terus kalau Sipas tuh pasti yang paling penting adalah ROAS-nya, terus spending-nya, yang paling utama juga adalah basket size-nya. Basket size biasanya dibagi berdasarkan total order, dibagi dengan purchase value-nya. Nah, itu biar kita mengukur seberapa banyak orang yang beli bundle, seberapa banyak orang yang beli satuan. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nggak usah banyak-banyak matriksnya, yang penting adalah profit. Oke, Lanjut, berarti kan Mas. langsung lihat juga matriksnya bukan cuma ROAS, tapi juga ada kita lihat juga basket size value-nya, kita juga lihat basket Bener, size purchase-nya, itu juga kita tampilin kok. betul. Betul. Tolong tanya Mas, itu Cepas iklan objective sales, biasanya kita pakai katalog produk Cepas kan? Berarti kreatifnya harus upload satu-satu ya, bukan pakai produk katalog Shopee untuk Cepasnya. Dan nggak perlu retargeting, Betul. tapi fokusnya new audience, betul? Betul. Ada yang fokusnya di retargeting, ada yang fokusnya di new audience. Jadi balik lagi ke teman-teman strateginya gimana. Kalau yang tadi kita kerjain, retargeting khusus untuk campaign. Kalau untuk new audience, untuk kita menjelaskan ke audience tentang produk kita. Oke, perlu upload satu-satu nggak bro? Pasti, kalau sih pas, harus satu-satu. Itu harus kuat timnya. Tim Sabar, terus sabar. advertisernya. Iya, Sabar. kuat dan sabar. Benar. Benar. Kuat dan Benar. sabar. Ada 1000 video, Benar. 1000 videonya upload Benar. satu-satu. Benar. Nah, ini gue jawab yang satunya nih. Sebelum Silakan. dikatakan kita bisa jalanin semua ini dan dapetin omset maksimal dengan tim yang sangat lean, yaitu 5 orang, bahkan kurang dari 5 sih, Mas. Nah, apa aja rules dari setiap orangnya, dari kelima orang itu, dan apa aja pembagian tugasnya? Oke, gini. Ini sebenarnya harus digarisbawahi. Tim yang sudah ada adalah yang memang bro, di mute dong bro, Mas Rengga. Nah, yang harus digarisbawahi adalah tim operasional kita udah ready. Itu dulu. Karena ketika kita scale up, ada yang namanya tim yang menjadi center of excellence. Alias tim yang bisa di-sharing sebenarnya. Siapa aja tim yang bisa di-sharing. Karena kita udah ready nih dari mulai finance-nya, nggak perlu ada lagi. Terus juga operationnya udah jadi satu. Gudangnya udah jadi satu. Dan lain-lainnya udah jadi satu. Berarti di bawah 5 orang ini adalah tim marketingnya. Itu dulu nih yang digarisbawahi. Nah, tim marketingnya ada apa aja? Satu, kita ada tim sosial media spesialis. Fungsinya buat apa pastinya? Satu, dia harus benerin kreatif sosmednya. Dia harus benerin angle-angle promosi internalnya untuk middle of funnel ketika orang lihat campaign-nya bagus. Dia harus kolaborasi sama photoshoot sama baby-baby yang lain. Kayak gitu. Ini salah satunya satu sosial media spesialis. Kedua ada konten kreator. Konten kreator itu fungsinya apa? Bikin konten. Buat kita shoot di Instagram, di TikTok, bikin story, dan lain sebagainya. Sebagai model and talent juga. Lalu ketiga ada orang performance marketing. Ini pasti nih harus ada. Jadi orang yang ngiklannya harus ada nih. Udah yang keempat ini apa ya, 3 doang ya bro ya timnya ya, 3 doang, 3 doang malah timnya. Performance marketing, sosmed, sama satu lagi sosial media. Udah 3 doang tim intinya. Sisanya tuh center of excellence kayak finance-nya jadi satu dan lain-lain jadi satu gitu. Jadi memang bener-bener sangat teramat lean timnya. Gitu, oke. Nah, ini tanya tentang materi Mas. Untuk brand baru, resource masih terbatas. Mulai dari mana dulu? Meta dulu, TikTok dulu, terus gimana? Iklan, affiliate, KOL. Sebenarnya gini ya, kalau yang namanya budget boleh terbatas. Tapi terbatas juga jangan kebangetan, apa ya, jangan kebangetan mentang-mentang mau keyword terbatas, tapi pengen dapetin modal 1 juta, mau dapetin 100 juta, itu kan mustahil gitu kan.
Jadi bener-bener terbatas ini realistis ya, Mas Aaron Guing. Bener-bener realistis. Jadi resource-nya ini yang dikatakan terbatas juga realistis. Oke, realistis itu gimana? Kita ada perhitungan ya, misal kalau mau dapetin omset sekian, ROAS-nya minimum berapa, traffic yang paling ideal di mana? Pasti satu, kalau saya, satu pasti kita harus ngebenerin dulu middle of funnel. Dari segi kreatif kontennya, syutingnya, kerja sama talent buat di foto, foto produknya, sosmednya, campaign sosmednya. Kedua adalah PDP dari produk e-commerce-nya. Lalu idealnya seperti apa nih kalau budgetnya terbatas? Kalau buat saya, prioritas buat masuk ke market adalah awal dengan Shopee Ads sebenarnya, urutan di awal. Karena memang tadi materi kita pertama kali adalah ngebahas tentang Shopee Ads. Karena Shopee Ads itu bisa dibilang bahan dan alat paling murah untuk menuju konversi. Berarti kan mainnya hanya di keyword and keyword and keyword sebenarnya kan. Jadi masnya ini harus benar-benar cari yang murah, tapi murah itu juga harus realistis. Budget ROAS 10 kali, 5 kali itu bisa dicapai dalam waktu berapa lama testing. Keyword kompetisinya seperti apa, produk kompetisinya seperti apa. Nah, kalau udah oke menggunakan Shopee Ads, lalu udah mulai berani nih. Ya, jujur, realistisnya adalah ketika market udah kebuka lewat Shopee Ads, mau tidak mau cara masifnya menggunakan capital atau budget. Nah, budget itu yang kita siram ke traffic-traffic yang besar. Misal, ke traffic KOL, ke traffic affiliate, ke traffic GMV Max TikTok, dan lain sebagainya. Baru tuh testingnya bertahap. Misalkan dari KOL atau affiliate yang benar-benar winning dulu, atau cari winning konten dari KOL-nya, winning konten dari affiliate-nya, baru kita orkestra di ads, di ads, di ads. Seperti itu sih. Itu tahapannya sih sebenarnya, Mas Aaron. Terus saya mau jawab apa lagi ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Buat ngatain iklan apa ya? Perkenalkan, nama saya Ega dari Parfum Malaysia. Mau tanya caranya buat ngatain iklan Shopee. Gimana Max? Yang stagnan gimana ya? Saya naikin modal iklan nggak terserap, maksimal hanya 20%. Coba nurutin ROAS. Misal pasang 6. Ada yang bilang nanti realnya di mana jadi 4. Tapi akhirnya udah saya turunin jadi 6 ke 5 karena nggak keserap. Kira-kira ada cara nggak biar bisa achieve target ROAS 7? Kira-kira apa yang bisa dicek dan diperbaiki agar bagus lagi? Oke, Mas Raffi, call Mas Raffi dulu nih. Kira-kira bro, dia udah pernah iklan nih, target ROAS-nya nggak tercapai. Udah naikin pengen ROAS 7, coba turunin ke 6, ke 5, nggak achieve bro. Gimana? Yes, tadi ya yang tadi Tahapannya kita gimana bahas ya. tahapannya? Tahapannya yang harus dicek dulu, pastikan conversion rate konten atau PDP-nya bagus. Keywordnya udah maksimal. Karena tadi Shopee Ads, kalau misalnya lu nurunin ROAS dan gak keserap juga budgetnya, berarti there's something went wrong dengan PDP-nya, dengan kata kuncinya, dengan videonya, dengan hook kontennya, hook PDP-nya. Berarti memang audiens algoritma Shopee tidak menemukan audiens yang cocok dengan produk kita. Itu yang paling penting ketika lu udah turunin ROAS, tapi spendingnya juga nggak keserap. Berarti ada something went wrong dengan SKU atau produk yang kita iklankan. Karena ketika produknya nggak jalan, Shopee, padahal kamu udah turunin ROAS, berarti Shopee-nya secara algoritma tidak menemukan audiens yang cocok. Kalau misalnya lu turunin kedua, mungkin udah bisa keserap kemana-mana tuh, mungkin. Karena kalau dengan ROAS 5, ngapain gue buang lagi, karena nggak ada audiens yang mau nonton lagi, karena lu kasih target ROAS 5 kan misalnya. Nah, PR terbesarnya daripada terus turunin ROAS, rapihin dulu PDP-nya, benerin dulu keyword-nya, benerin dulu hook konten PDP image di awalnya, baru deh dari situ bisa kita ngomong lebih lanjut. Biasanya masalah terbesar kalau budget nggak keserap pasti masalah di PDP-nya. Itu mostly yang kita alamin ya. Begitu Mas Hadi. Karena percuma turunin ROAS, mau ROAS-nya 3, mau ROAS-nya 4, mau ROAS-nya 2, kalau misalnya PDP-nya jelek, lu buang-buang duit doang. Itu sih Mas Hadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Raffi atau Mas Adi bisa jawab. Boleh, Ada silakan Mas.
Nanya, menurut pengalaman Bapak, untuk Mega KOL biasanya objektifnya untuk apa? Apa sama aja hanya untuk reach impression? Soalnya sayang ngelihat viewsnya jutaan tapi salesnya nggak ada atau nggak terukur yang convert. Nah ini ada beberapa yang setuju mau nanya ini sih Mas. Jadi ini Coba Mas cukup Hadi, mewakilkan. artis Oke, dan gini mega tuh sih. gimana? Mega tuh gini. Jadi Bentar ya. memang di tahapan tertentu brand itu harus butuh digendong dengan traffic yang besar. Mega atau artis itu kita sebutnya star ya. Artis itu bukan cuman dia impressionnya besar, tapi dia mengandung dan mengundang kepercayaan audiens. Contoh, memang ada apa ya, agak tricky. Trickynya dalam arti hmm, kita spending ads besar tidak sama dengan atau spending mega KOL besar, budgetnya besar tidak sama dengan sales, itu betul karena memang dibutuhkan orkestrasi dari perbantuan banyaknya traffic. Contoh perbantuan banyaknya traffic seperti apa? Contoh kita misalkan endorse Ayu Ting Ting atau endorse Luna Maya atau endorse Marion Jola. Itu tuh harus ada judul campaign yang menarik. Maksudnya judul campaign yang menarik apa? Payung campaign apa namanya? Apa hook yang membuat yang mempergerakkan dari dan agar si artis tersebut viral dan pesannya nyampe. Berarti kan harus ada brief atau komunikasi yang nyampe ke audiens. Nah, itu harus di-create dulu tuh sebelum ditentukan artisnya siapa. Nah, ketika artisnya misalkan Luna Maya, itu harus ada payung kampanyenya. Pesannya seperti apa, briefnya seperti apa. Supaya orang aware sama kontennya, aware juga sama brand yang ada di dalam kontennya. Bisa jadi views doang banyak, orang gak nge sama brandnya. Karena paling paling masuk akal adalah si brand atau si produknya itu relate dengan isi kontennya. Jadi nggak cuman viral si influencernya bikin konten, tapi di dalamnya ada pesan untuk add to chart, bukan add to chart, untuk call to action secara tersirat maupun tidak tersirat, bahkan nge-call si brandnya secara langsung ataupun tidak langsung. Gitu. Jadi memang sebetulnya jujur, kalau boleh jujur sangat works dengan artis loh. Asalkan memang tidak bisa di fase awal. Fasenya seenggaknya fase ingin growth, bukan fase foundation. Jadi kalau foundation itu harus benar-benar tebang alas banget sih. Harus benar-benar tebang alas, cari market, cari best practice, seperti itu. Nah, kira-kira dari tebang alas ini baru dioptimalisasi tuh. Dengan apa? Dengan traffic yang lebih menjual. Apa itu traffic yang lebih menjual? Yang mengandung trust dan mengundang kepercayaan audiens. Itu sih, itu cara orkestranya. Makanya orkestra lagi, kontennya di clipping, kontennya dikasih ke ya clipper-clipper, kontennya dikasih GMV Max, kontennya dikasih ke mega atau nano atau makro atau mikro atau nano KOL, kontennya di share ke media paid dan lain sebagainya. Jadi orkestrasinya harus benar. Foto artisnya sebisa mungkin kerjasama, foto artisnya ditempel di marketplace-nya kita gitu. Orkestrasinya seperti itu. Itu pertanyaan dari siapa, Mas Rengga? Oh, Oke, dari mantap oke, Mas Hadi. Terima kasih thank banyak. you. Sangat insightful. Nih, Bro, ada pertanyaan, Bro, dari Putri Silakan. Suryaning Mulan. Halo, mau tanya, as a new brand, Herbie Oke. Kids mengalokasikan marketing budget berapa persen dari target revenue ya? Total di tahun pertama, including Meta, Shopee, content creation, KOL, foto, dan lain intinya. Target cost of marketing idealnya berapa, Bang? Oke. Kalau itu balik lagi tadi ke contribution marginnya. Semakin tinggi COGS-nya, semakin rendah marketing cost-nya. Di konteksnya Herbie Kids, karena kebetulan memang kita harga jualnya juga nggak murah-murah banget, HPP-nya juga bagus, sehingga kita bisa punya spending yang cukup baik di awal, dengan margin yang kita udah jagain dari awal. Nah, di kita konteksnya cost marketing yang bisa kita kerjain di awal adalah di range 20-30%. Di situ kita bisa expand growth-nya si Herbie Kids dari 18 juta sampai terakhir kita
bulan ini grow hampir 1,5 miliar itu karena memang kita cukup berani untuk spending di marketingnya. Tapi juga sangat hati-hati karena tadi di Hegemoni sejak hari pertama kita udah harus memastikan gimana caranya company yang kita kerjain itu profitable. Jadi yang paling penting tadi jangan sampai teman-teman buang budget tapi nggak profit. Nah ketika kita udah tahu metode yang paling profit seperti apa, kita bisa buang dan scale lebih besar lagi dengan naikin ROAS secara overall. Nah tadi kita bahas tentang organic impression. Nah, fungsinya organic impression itu untuk meningkatkan ROAS. Ketika organic impression-nya makin banyak, makin besar, sehingga ROAS-nya makin tinggi, disitulah profitable-nya makin besar dan semakin baik. Disitulah kita bisa menduplikasi cost ads-nya makin besar lagi. Jadi disitulah kita bisa mencetak terus grow numbers-nya dan begitupun dengan profitnya juga terus naik. Seperti itu, Mas Hadi. Mas Hadi mati ininya. Mute Oke. Dari Rifki Clipper, dari rumah Clipper. Saya Monggo. adalah owner agency Clipper dan sering di-approach beberapa klien brand atau produk untuk service Clipper di TikTok, IG, dan lain. Boleh nih, nanti kita hubungin juga nih Rifki dari rumah Clipper nih. Kita sering campaign sama orang-orang Clipper juga. Bagaimana tanggapan Mas terkait Clipper ini dan cara memaksimalkan Clipper sebagai tools marketing baru sekarang? Sebenarnya kalau Clipper itu kan ketergantungan sama siapa yang mau dibawa orangnya ya. Bukan cuma viral orangnya, tapi viral konteksnya. Baru tuh Clipper Yes, akan betul. lebih mudah lebih mudah ngegoreng Yes, bahasanya betul. dengan masif. Jadi percuma ada bahan campaign Clipper kalau sosok yang dinaikin nggak oke atau bahasan konteksnya nggak oke. Jadi ya sama-sama konten market fit juga. Kontennya, sosoknya, dua itu sih yang paling penting. Konten dan sosok. Konten, Betul. sosok, konten itu kan ada bahasannya. Ada bahasan, ada angle. Nah itu, dua itu aja sih sebenarnya yang cocok. Kalau harus mulai dari nol dan launching new brand banget, apa first step by step-nya kalau fokus ke TikTok ya, Kak? Kalau harus mulai dari nol dan launching new brand banget, apa first step by step-nya kalau fokus ke TikTok? Jadi gini sih, tidak bisa dibilang kita hanya fokus ke TikTok, kita hanya fokus ke Shopee. Tetap next game-nya adalah channel atau platform itu kan juga keterkaitan dengan cost marketing, keterkaitan juga dengan traffic market fit terhadap produknya. Jadi misalkan di digital commerce kita bisa bilang bahwa growth paling bagus di TikTok, tergantung produknya apa. Growth yang paling bagus di Shopee atau Instagram, tergantung lagi produknya yang bagus apa. Jadi benar-benar harus dicek apakah produknya market fit dengan platform conversionnya. Itu sih. Jadi kalau misalkan dibilang fokus step by step-nya ke TikTok atau ke Shopee, balik lagi ke produknya. Contoh nih kalau ke TikTok gini aja deh. Kalau TikTok itu kan udah pasti harus masif konten dulu, nggak bisa cuma sekedar keyword. Masif konten itu seperti apa? Ya masif konten, banyak akun yang upload, tiap hari uploadnya banyak, bukan cuma banyak dan banyak akun, tapi juga ada posisi di mana kontennya menarik, trustnya menarik. Itu sih. Jadi kalau misalkan masnya mau memulai di TikTok banget, produknya mudah diedukasi masyarakatnya atau audiensnya mudah teredukasi dengan jumlah banyaknya konten dan juga siapa yang upload kontennya walaupun banyak gitu. Oke. Biar seru nih ya. Tanya langsung dong, biar rame nih, biar seru TikTokannya. Halo Mas Raffi, Mas. Siap, kita tunjuk ya satu ya. Rame. Saya mungkin dulu Kita tunjuk, Boleh ya? ditunggu. boleh. Saya dulu boleh. Di mute dulu teman-teman. Mas Anas Dimas, boleh Mas. Nanti kita gantian ya Iya. teman-teman. Izin. Terima kasih. Open cam dong. Open cam juga dong, biar seru Mas. Mohon maaf nih kayaknya lagi belum bisa open cam karena sinyal saya lagi kurang baik. Boleh ya Mas ya? Oke, boleh. Silakan. Izin mau Mas ditanya Raffi, apa, Mas Hadi ya. Kebetulan saya juga dari Bekasi Mas, di Sumarekon juga. Nah kebetulan saya mau nanya, saya tuh bergerak bisnisnya tuh di bidang travel haji umroh. Kebetulan saya tuh dipercaya sama 4 brand terbesar yang di Surabaya. Nah saya tuh agak bingung Mas nih, saat ini kalau konten menggunakan AI, apakah bisa worth it nih Mas untuk iklan di Meta Ads? Itu yang pertama.
Yang kedua, kira-kira kalau misalkan tidak worth it nih, kira-kira kita perlu berapa orang sih untuk karyawan yang bikin konten sampai 100 per bulan tadi, yang satu brandnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau saya join Growing nih untuk yang KOL nanti, apakah bisa saya gunakan untuk ads di Meta nanti? Gitu. Terima kasih Mas Hadi, Mas Raffi. Oke, siap. Terima kasih. Boleh Mas Hadi, Mas Raffi yang mau menjawab? Oke, kalau dari saya ya untuk travel haji umroh dan aku juga ngikutin beberapa travel haji umroh iklan-iklannya. Kalau yang gue lihat ada beberapa yang pakai konten AI, memang. Cuman balik lagi, seberapa pintar kita mengelola AI. Ada yang pakai video, ada yang pakai image, semuanya berdasarkan balik lagi sesuai kebutuhannya. Kalau lu bisa mengelola AI dengan tepat, bisa jadi dari konten AI ROAS-nya bisa bagus. Nggak ada yang salah dengan AI. Tergantung penggunaannya seperti apa. Ketika audiens lu suka sama audiens AI yang lu bikin, itu bisa jadi bagus secara overall. Pertanyaannya apakah semuanya harus AI? Nggak harus semuanya pakai AI. Bisa di-combine antara real communication sama AI. Nah, balik lagi kalau travel haji umroh harganya mahal. Pasti di atas 20 juta kan? Nggak mungkin di bawah 20 juta. Kalau di atas 20 juta orang butuh trust kan? Butuh manusia kan untuk interaksi langsung. Berarti ada fungsi di mana konten AI, di mana fungsi manusia. Berapa banyak 100 video bisa dihasilkan? Dan harus berapa banyak orang? Kalau menurut gue 1-2 orang aja udah cukup. Tapi balik lagi, bagaimana lu syutingnya? Karena balik lagi, gue pernah ngeliat konten ads haji dan umroh, kontennya itu doang, tapi gue benar-benar tertarik. Misalnya, gue pernah ngeliat iklan yang travel haji umroh, yang syutingnya rapih, estetik, itu lagi di bisnis kelasnya Garuda. Kata kunci hook frame-nya adalah, di depan adalah, Anda ingin haji yang tenang, haji yang gak buru-buru, Anda ingin umroh yang tenang, umroh yang gak buru-buru, umroh yang mendapatkan refleksi besar di hidupnya, ya gitu-gitu. Nah itu gue nyampe banget tuh di otak gue, dan gue selalu inget siapa yang iklanin travel haji umroh itu. Karena pasti biasanya travel umroh, biasanya kan hektik ya, karena dia ngurusin banyak jamaah. Nah balik lagi ke USD, travel haji umroh, travel umrohnya ini mas, kalau travel umroh lu ngomongin harga paling murah, ya berarti ngomonginnya harga umroh murah. Tapi kalau ngomonginnya facility, bintang 5, bisnis class, itu harus spesifik banget audiensnya. Jadi kalau teman-teman travel umrohnya USP-nya adalah, kalau travel umroh, mas, enggak. Suaranya Mas Raffi di mute Mas, maaf. Oke, kalau travel umrohnya ngomonginnya murah, berarti highlight tentang murahnya. Tapi kalau ngomongin facility, berarti angka tentang facility-nya. Jadi balik lagi, semua berdasarkan kebutuhannya kita dalam mengedukasi audiensnya kita. Seperti itu, Mas. Oke, itu dia tadi jawabannya Mas Anas. Ada tambahan mungkin dari Mas Anas? Kalau yang tadi yang terakhir belum terjawab kayaknya. Yang terakhir. Apa tuh? Kalau saya Gimana ya? join ke Growing terkait KOL, apakah bisa digunakan untuk ads juga? Mas Hadi boleh. Oke, jadi kalau grouping itu kan dia KOL management tools, di mana satu fungsinya adalah untuk mendokumentasikan data analitik dari KOL secara manajemen end-to-end operation KOL-nya, dari mulai listing, dealing, SPK, posting, analitik, terus juga saja sampai ada apa sih istilahnya, sampai dia direkomendasikan misalkan untuk di ads atau di boost post dan lain sebagainya. Itu sih fungsinya grouping wave yang tadi ya untuk QL management. Ngerti nggak maksudnya? Toolsnya itu seperti itu. QL management intelligent lah. Oke, berarti dia lebih tepatnya ngelihat analitik dari suatu KOL tadi ya, bukan untuk apa namanya? Bukan untuk bisa di endorse sama kita, kemudian kita suruh bikin video dan video dia nanti kita upload di ads itu nggak bisa berarti ya? Bukan. Itu bukan video generate, tapi itu KOL management dashboard and intelligence. Oke. Siap. Makasih Gitu, Mas Hadi. Oke, thank you. Lanjut Mas Rengga, let's go, kita ramaikan. Sekarang gantian cewek dulu kali ya. Boleh. Kak Alivia, silakan Kak Alivia.
Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Perkenalkan, aku Alivia Mesesha Artemevia, salah satu e-commerce lead di salah satu brand skincare. Nah, aku tuh baru banget mau nyoba Meta Brandnya Ads apa? untuk ngembangin bisnis kita dari B2C jadi B2B, Kak. Nah, sebenarnya kan Oke. jadi masih ngawang banget kan untuk B2B ini strateginya harus gimana dan apa yang harus dipersiapkan nih untuk run ads B2B. Gitu sih, Kak. Maksudnya B2B ini apa ya? Yang dimaksud B2B itu seperti apa dan brand Reseller atau skincare-nya apa? gimana Bisnis tuh? bisnis to bisnis. Jadi kan untuk sebelumnya ini kita udah run di TikTok, di Shopee juga udah run, udah cukup stable ya. Terus karena kan sekarang terkendala ongkir dan admin, nah kita mau rencananya bikin landing page sendiri dan mengincar customer-customer yang di pelosok. Jadi juga memang B2B itu jadi jualan Buat reseller gitu ya reseller. poinnya. Betul, iya Oh. betul. Apa Jadi memang brandnya? harganya Apa brandnya? Omset online-nya udah berapa? brandnya My Skin Hate, boleh dicari. Lah, anak Summarecon Konsepnya Bekasi dong, My Skin Hate. enggak di Kan Depok kita. di Oh Depok, Bro. Depok ya? Oh Depok ya? Heeh. Oh My Iya. Skin Hate Depok deh bener ya? Personal Betul. branding ya berarti ya? Personal branding owner kita juga kuat, Kak, tapi emang lagi cari apa ya, lini bisnis baru di B2B ini. Gini sih, kalau untuk B2B secara mindset tuh berarti kan menjual sebuah harapan bisnis ya ke reseller. Nah, biasanya kalau menjual harapan bisnis ke reseller gampangnya kalau gue jual Skun Head bisa kaya nggak sih gue? Gampangnya gitu. Ya kalau nggak bisa berarti kan harus di apa namanya? Kalau nggak bisa kan berarti harus dibikin trafficnya, demand-nya harus dibikin. Sama aja kayak, sorry, mati lagi. Nah, sama aja kayak ini, misalkan kita jual lem mineral. Kenapa lem mineral laku? Ya karena memang udah ada demand-nya. Orang udah punya nama, udah punya demand, udah dikenal, pasti orang nggak kenal pun willing mau beli. Gitu. Nah, apakah ketika orang beli Spoonhead, dia harus nyari traffic sendiri, dia harus jualan sendiri, dan semudah itu enggak. Jadi yang harus benar-benar dicari tahu adalah apakah orang ketika ditawarin jadi reseller brand kamu benar-benar mudah dijual produknya. Contoh nih, saya mahasiswa. Contoh, ada program Danus. Ada yang tahu nggak Danus? Danus itu apa ya? Dana usaha lah. Nah, jadi kayak Danus itu kayak kita jadi babu kampus ya. Jadi bansur lah. Contohnya jadi bansur. Bansur itu bahan suruhan. Bahan suruhan kampus disuruh nyari dana, sebutannya dana usaha. Nah, berarti kan kita harus nyari produk yang gampang dijual dan produk brand lain. Kayak warung Madura atau warung pinggir jalan akan jualan produk yang memang mudah dijual. Makanya laku tuh B2B ke warung. Dan warung pengen jualannya produk yang udah pasti laku. Apa aja produk yang udah pasti laku? Beras, minyak, air mineral, rokok. Rokoknya juga merek-merek tertentu, air mineralnya merek tertentu, minyaknya merek tertentu. Nah itu makanya dirimu kalau B2B bukan cuman bisa jual ke merekanya. Merekanya komplain nggak kalau misalkan nantinya terkendala terhadap produk kamu karena misalkan trafficnya belum besar gitu. Jadi reseller itu bukan cuma perkara kita ngiklanin produk ke B2B, tapi perkaranya adalah produk kita punya demand atau tidak punya demand gitu sih. Terjawab? Baik, Kak. Iya. Yes. Paling tambahan kalau dari aku, dari sisi B2B ya harus balik lagi ya ke model bisnisnya. Kalau skincare yang paling works adalah audiensnya ada di GT, MT, sama reseller ya sebenarnya. Berarti kalau iklan paling bisa ngasih tahu bahwa My Skin Hate udah ada di 500 mall di seluruh Indonesia, udah ada di Osam, udah ada di Sosiola, udah di mana, itu fungsinya. Tapi kalau goalsnya adalah ke B2B, berarti jatuhnya kayak jualan bisnis.
Nah, kalau kayak gitu, ya itu balik lagi. Kalau terlalu fokusnya ke jualan bisnis, itu pasti akan lebih pusing lah ngurusinnya. Karena goals iklannya harus langsung closing reseller hari itu juga kan. Gitu sih. Lanjut, Mas Rengga. Siap, sekarang berarti kita pilih cowok lagi, boleh untuk Mas Ayo, langsung masuk. Ayo, Abdul ngomong. Kodri, boleh? Silakan Mas. Oh Mas, saya boleh dong. Nah, boleh silakan. Halo. Mana Abdul Seru. Kodri? Kalau nggak Yang jadi seru, Mas yang Irawan seru. dulu deh, Let's Mas go. Irawan. Silakan Yo, Mas. boleh, yo. Ya, halo Mas. Boleh tanya Mas? Silakan Yuk. Mas Irawan. Boleh. Ya. Ya, izin. Mas, ini kan apa namanya? Untuk bagaimana di awal itu apa tadi bahasanya digendong lah kalau bahasa Mas Hadi tadi ya, menggendong traffic ya. Karena brandnya baru gitu. Nah, itu kita mencetak kreator-kreator kita sendiri gitu Mas, kayak afiliator tapi dia itu internal kita yang memang dari awal kita didik untuk jadi kreator gitu. Nah, tapi kita cetak banyak gitu Mas, kayak misalkan kita cetak di banyak tempat itu ada satu wilayah ada yang 100 orang, ada yang 20 orang, ada 30 orang gitu. Nah, itu yang bisa menjadi mengunci bahwa nanti next itu mereka nggak ibaratnya ngafiliatin brand lain, hanya megang brand kita gitu. Biasanya apa nih Mas agreementnya yang bisa jadi kuncian? Oke, ngerti. Gini, eh kalau memang mau ada agreement seperti itu, ibaratnya kan dia pasti mau jual brand lain, kecuali penghasilannya besar banget dari brand kita. Kecuali misalkan penghasilannya 1 M nih dari gua, lu jangan jualan brand lain ya. Mungkin bisa ada bargaining power, tapi kan harus dicek se-bargaining power apa kita buat kunci revenue di dalam channel-channel kita. Kalau misalkan nggak punya bargaining power, nggak akan bisa, susah. Karena harus dilihat dulu bargaining powernya seberapa besar kita bisa ngunci. Kalau cuman omset puluhan juta mah kagak bisa lah, susah. Nggak mau, saya juga sebagai affiliate nggak mau ngapain eksklusif gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya dia sifatnya salary Mas, semua itu bersalary seperti itu, apakah ada brand yang bermain seperti itu? Setahu saya ada. Bro, Lintar, ini yang di tag, yang di pin salah orang, Cuk. Kalau main salary, tergantung juga sebenarnya. Banyak brand juga yang memang main salary itu ada. Misalkan gajian 5 juta, upload konten 100, tapi dia nggak boleh, atau upload konten 30 gitu ya, tapi dia nggak boleh affiliatein brand lain di industri yang sama. Misalkan kalau TNC-nya terlalu ketat, dia cuma dapat duit gaji 5-10 juta sih kecil banget ya. Ngapain gitu kalau cuma satu brand dapat gaji 10 juta, kecuali gajinya 100 juta mungkin. Balik lagi sih, bargaining power. Bagi kita ya, maksudnya ya, kalau ini kan, ini lebih ke opini ya, pendapat. Karena kita belum pernah main gaji, tapi memang teman-teman kita ada yang main gaji juga. Memang dari main gaji-gaji tersebut, pastinya si affiliate itu pasti akan nyari peluang lain, entah di industri yang lain. Atau mungkin misalkan masnya main beauty, dia nge-affiliatein juga di pelangsing, atau dia nge-affiliatein juga di misalnya di fashion. Tapi kan balik lagi, ketika dia udah winning di beauty, dia akan terus nyari peluang beauty. Kalau brand masnya udah nggak relevan, udah nggak naik terus, ya pastinya kan dia akan nyari peluang lain di brand lain gitu. Menurut saya seperti itu ya. Mungkin ada tambahan Mas Raffi? Cukup Mas, udah jelas. Oke. Lanjut Mas Lintar. Lanjut ya. Boleh tanya nggak? Permisi. Boleh. Boleh berarti ya. Halo, sorry ya. Mas Daniel, Blitz silakan ya. Mas. Ya, perkenalkan saya Daniel. Makasih ya Mas Raffi dan Mas Hadi. Makasih atas insights-nya. Saya mau nanya Mas, untuk sebenarnya ini ke TikTok sih Mas. Dari tadi kan Mas lebih ke Meta dan Shopee ya. Saya mau nanya mengenai TikTok sedikit, boleh ya Mas? Boleh. Tentang live sih. Jadi kan saat ini
penjualan brand saya itu cukup dominan melalui video. Nah, berdasarkan observasi saya, kalau misalnya ke Brighty saya belum terlalu melihat sih, tapi berdasarkan observasi saya di brand-brand yang di niche yang sama, itu tuh cukup banyak yang mereka tuh jadi videonya tuh masif. Namun ada top-top seller mereka, top-top affiliate mereka itu yang penjualannya itu berasal dari live dedicated gitu, Mas. Nah, saat ini kan penjualan saya jujur masih ditopang oleh conversion dari video ya. Nah, saya itu sebenarnya pengen coba explore di live streaming TikTok Shop ini. Namun masih bingung better untuk pilih in-house atau saya kok misalnya kontrak dengan 10 dedicated kreator yang emang GMV live-nya itu GMV live-nya itu besar. Ya itu di antara dua itu saya bingung sih, dan apakah masih worth it untuk nge-scale up live sekarang, atau kalau misalnya emang dari brand saya itu dominan penjualannya dari video, ya udah terus-terusin aja banyakin di afiliator videonya dan justru langsung di increase budget GMV Max untuk produknya gitu loh, Mas. Kategorinya apa, Mas? Kategorinya di produk perawatan rambut, hair care ya, Mas. Oh, hair care ya berarti. Iya. Sama sebenarnya kalau di live stream nih, di case-nya kita ya, balik lagi, kalau live stream itu sebenarnya sebagai demand capture, mirip sama Shopee Ads. Jadi kalau misalnya Mas hair care-nya ini ATL atau tofunya masih kurang, hair care-nya ini harus diedukasi dulu, digedein dulu nilai atasnya. Berarti kalau misalnya videonya bagus ya, berarti investasi pada campaign-campaign yang meningkatkan awareness level. Nah, ketika kalau ngomongin live stream, apakah mendingan in-house atau bayar KOL yang kuat di live stream? Karena Mas belum tentu, misalnya kamu endorse live stream affiliator yang bagus banget, kita bayar dia untuk nge-live produk kita. Belum tentu langsung works di produk kita. Karena audiensnya harus tahu dulu, kenapa si affiliator ini pakai produk lu. Nah, kalau belum ada jembatannya, masih ada gapnya, pasti orang nggak akan mau beli produk kita anyway. Karena harus ada edukasinya dulu, lewat videonya harus FYP dulu, FYP-nya harus menghasilkan sales, baru di live-nya bagus. Karena tadi, live di kita sebut sebagai demand capture. Kecuali memang live streamer yang kayak misalnya udah mega banget tuh. Biasanya juga kalau live streaming yang naikin omset, biasanya yang udah diskonnya ancur-ancuran biasanya. Nah, ketika misalnya live streamernya juga yang masih biasa-biasa aja, cuman ada 1-2 brand yang bagus, biasanya tetap harus ada jembatan, bridge, sebelum live streamingnya menghasilkan omset. Harus konten organiknya FYP dulu, orang tahu kalau pakai produk SKU itu rambutnya jadi bagus, rambut bagus karena produk lu misalnya, Mas. Nah, kalau dijawab tentang live streamnya secara spesifik sendiri, ya mendingan develop internal tim live stream sendiri, karena pasti secara cost akan jauh lebih murah dibandingkan bayar kreator live stream. Kayak gitu mungkin, Mas Daniel. Oke. Mas, sorry Mas, kalau misalnya untuk idealnya, misalnya kan saya sekarang posisinya dominan dari video, misalnya pengen coba create live in-house-nya, nah itu tuh ada durasi ideal per harinya nggak ya Mas? Dan kayak apakah harus langsung ditembak iklan, langsung GMV live ya? Oke. GMV live atau kayak nanti dulu, atau gimana Mas skema masuknya itu? Yes, kalau dari live stream sebenarnya kalau dari kita minimal testing di 4 jam sampai 6 jam rate di awal ya. Apakah harus langsung GMV Max Live? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Semuanya berdasarkan testing. Bisa aja di sejam pertama nggak pakai ads, di sejam berikutnya udah pakai ads. Jadi balik lagi nanti kita bisa ukur tuh kalau sejam pakai ads, sejam nggak pakai ads, resultnya seberapa jauh. Jadi semua berdasarkan testing semuanya. Oke Mas, satu lagi boleh Mas? Sorry. Boleh, terakhir. Ya, terakhir nggak apa-apa. Siap. Tadi terkait mega KOL, Mas. Tadi Mas udah sempat mention kan itu sebenarnya untuk demand capture ya, Mas. Kalau mega demand creation. Demand creation. Nah, kalau misalnya gitu berarti tujuan mega itu sebenarnya untuk awareness doang dong, Mas. Dan tidak direkomendasikan untuk add yellow card. Justru si mega itu kita berharapnya dia naik sendiri dan better distribusi videonya itu melalui owning content ataupun meta ads dengan owning content tersebut, ataupun justru dengan clipper atau bentuk distribusi yang lainnya. Boleh, Mas Adi. Ya, tadi tuh sebenarnya udah bener. Satu, yang namanya mega KOL atau star atau artis, dia itu memang lebih naik tanpa adanya yellow card. Itu betul. Jadi kan dia itu adalah demand creation yang tidak langsung ke
conversion, tapi dia meningkatkan rasa consideration, meningkatkan rasa trust di funnel kedua. Trust dan top funnel, dua-duanya kan. Nah, ketika trust dan top funnelnya sudah tinggi, di Clipper juga TOFU-nya juga tinggi, maka menghasilkan edukasi produk yang tinggi, dan hasilnya conversion-nya juga harusnya membaik lah, alias tinggi. Jadi video-video yang tadinya di-mention oleh KOL lain, KOL nano, makro, mega, atau mungkin mikro, itu akan naik semua. Karena semua itu kan nge-link dari produk-produk yang memang tertaut oleh KOL lain dan juga oleh nama branding si brandnya kita yang memang kalau misalkan demand creation-nya dibentuk, ke-capture nama brandnya, ya otomatis itu semua jadi sumber traffic yang udah kita create tuh. Oke, berarti Makanya briefnya iya, harus coba Bang. relate, harus relevan, KOL-nya juga harus relevan, harus bisa briefnya itu nge-mention brandnya, ngebuat bahwa orang harus beli produk kita. Baik secara paham. soft selling, storytelling, maupun hard selling, tiga-tiganya tuh. Berarti kan kalau dari hard selling, bisa jadi itu urusannya Clipper tuh nanti tuh. Ngegabung-gabungin video-videonya tuh. Baik hook-nya mungkin yang misalkan terlihat menjual, tergantung lah, itu kan deal-dealan lagi ya. Jadi part of demand creation sih. Nah, makanya live itu ketika berjalan, misalkan live berjalan 8 jam atau 18 jam sehari. Ketika videonya itu viral, otomatis mereka si audiens viral ngelihat video kita, akan ngelihat kita lagi live atau tidak. Akan bounce rate kemana-mana trafficnya. Akan ada visit profile tiap harinya, kita lagi nge-live, orang ngeklik, orang nonton. Makanya itu demand capture. Tapi kalau KOL, mega, nano, makro, mega, Clipper, itu adalah demand creation. Affiliate to demand creation gitu. Berarti normal ya Mas, dengan KOL misalnya udah budget puluhan ratusan juta, tapi conversionnya justru sedikit sekali, itu normal berarti. Conversionnya itu sebenarnya bukan sedikit ya, lebih tepatnya learning pace. Dia akan learning. Nggak bisa misalkan hari ini endorse mega berharap conversion rate naik gitu kan? Iya. Nggak bisa. Itu butuh learning. Adakah matriks tertentu yang Mas pakai dalam pemilihan mega KOL ini? Justru kan ini keputusan yang cukup besar ya Mas. Siapa tahu ada Ya. 1, 2, 3 matriks yang Mas anggap ini sangat-sangat efektif dan udah terbukti proven gitu. Kalau misalnya ada, boleh tolong di-share Mas. Ya pastinya product market fit terhadap artisnya. Misalkan artisnya adalah contoh artisnya estetik banget. Terus satu kalau misalkan ngendorse ngendorse produk yang memang FMCG yang murah. Itu kan sulit. Karena mungkin marketnya mass market kalau misalkan yang murah. Tergantung audiensnya lagi. Misalkan kita mau artisnya yang eksklusif, misal Krisdayanti, ini contoh aja ya. Krisdayanti itu kan eksklusif ya. Nah, mungkin bisa menaikkan produk, ngarep conversion di produk-produk yang memang masih berintis kayak kita dan audiensnya kayak kita, misalkan yang memang kelas C, kelas D. Pasti pemilihan market terhadap produk terhadap si artis tersebut sih. Pemilihannya itu dulu di awal. Nah, kira-kira misalkan kalau produk rambut, meganya siapa yang memang bagus? Berarti kan cari artis yang memang rambutnya juga bagus atau rambutnya ngehook. Apakah endorse-nya Anggun yang modelnya Pantene atau siapa kan gitu. Mau bangunnya apa? Trust atau viral atau apa? Kadang trust juga bisa jadi trust hanya menaikkan conversion tapi tidak menaikkan sales secara langsung, atau mungkin ada yang bisa dua-duanya. Nah, itu sih based on research ya. Oke, berarti Gitu. justru Jadi tidak semua hal ketika di endorse langsung menghasilkan sales yang tinggi. Ada yang namanya learning dari orkestrasi, apakah butuh Clipper tadi ya, ataukah misalkan pemilihan di awal tuh memang harus benar-benar tepat. Ini saya setuju sih, harus benar-benar tepat pemilihan di awal. Makanya artis ini istilahnya karakter trafficnya seperti apa? Karakternya trust untuk naikin conversion rate secara bertahap, atau naikin visitor, atau naikin top of funnel, atau naikin apa sebenarnya. Itu dulu yang perlu Masnya cek sih. Oke deh Mas, makasih ya Mas atas infonya. Oke, thank you Mas Daniel. Langsung lanjut
Boleh Mas, apa boleh bertanya? Izin bertanya Mas. Boleh. Saya Halda, boleh izin bertanya Mas? Monggo, silakan. Oke. Selamat sore Mas Raffi dan Mas Hadi. Oke, ini sore udah masuk belum ya? Masuk Pak. Ya, tapi saya ingin bertanya tentang produknya, bukan produk fisik sebenarnya. Saya mainnya di produk edukasi ya, lebih Mas, tepatnya. ini salah orang kayaknya deh. Ini Mbak Aisyah harusnya kan ya? Aisyah Widi dulu, sorry ya. Oke. Yuk, silakan Mbak Aisyah. Halo, Mbak Aisyah. Suaranya nggak masuk Mbak Aisyah di kita. Langsung aja. Oke, halo. Ya, masuk. Sip. Oke, saya mau nanya. Jadi saya mau scale up. Kondisi ad spending sekarang itu biaya iklan Shopee di 90%, Sipas di 10% ya. Untuk omsetnya 2-3 miliar per bulan dari Shopee aja. Terus untuk ROAS-nya di 8-9. Nah, masalahnya itu ada di attribution ya. ROAS di Meta sering lebih bagus tapi nggak kebaca di Shopee gitu. Jadi saya kebingungan gitu menghitung apakah Meta ini membawa real growth ke Shopee atau enggak. Atau apakah ada mindset yang harus diperbaiki dalam melihat si Meta ini karena yang terbaca di Shopee itu hanya 15% dari real yang diklaim oleh Meta. Nah, apakah ini wajar hanya 15% atau ada persentase yang kewajarannya itu di berapa persen karena diskrepensinya terlalu tinggi ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Boleh Mas Hadi. Oke, berarti topik yang kamu highlight lebih ke diskrepensi atau kemana tuh? Ya, jadi relevan gak naikin misalkan budget ads di Sipas, tapi dengan kondisi dia datanya hanya 15% gitu realnya. Oke, tadi ya balik lagi. Yang terakhir tuh closingan aku materi terakhir kan bagaimana mengukur MER. Yang harus diukur adalah MER-nya dulu. Kalau tadi kamu spending 90% Shopee Ads ya? Atau Shopee Sipasnya Ads. 90%? Yes. Shopee Ads atau Sipas yang 90%? Shopee Ads, Sipasnya hanya 10%. Oke. MER-nya berapa? 10 kali ada nggak? Real MER-nya? 8-9 ya. Itu real Iya, MER-nya? itu real. Itu ROI terakhir gitu. Berarti kalau Sipasnya ROAS-nya berapa? 30. Oh, oke. Berarti yang paling penting adalah temuin masalah attribution-nya dari mana. Yang pertama kalau misalnya kita naikin spending, tapi ternyata real result-nya nggak naik, percuma berarti kan. Jadi yang paling penting adalah ketika kamu lagi naikin spending di Sipas, atau kamu lagi naikin spending di Shopee Ads, pastikan MER-nya tetap di 9-10. Ketika kamu spending misalnya nih, sekarang stabilnya let's say 10 juta. Besok kamu naikin ke 20 juta. Kalau MER-nya masih 9-10, gaskan. Tapi kalau MER-nya drop ke 5, pasti itu nggak sehat. Lebih ke situ sih. Jadi balik lagi, lu mau naikin 15%, 20%, 30%, lihat MER-nya. Jangan ngelihat dari ROAS 30, ROAS 100 kayak, karena itu atribusinya doang jelek. Oke, terjawab. Terima kasih banyak Mas Raffi. Thank you, Kak Aisyah. Lanjut. Halo. Dua terakhir ya. Oke. Dua terakhir Mas Lintar. Mas tanya Mas. Boleh bertanya. Tadi saya sudah Monggo Mas Lintar, seru nih. Ya. Mas Abdul Qadir boleh. Ya. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya simpel sih Mas. Simpel. Yang pertama, kan sekarang kita jalan Shopee Ads nih, lumayan gede ya untuk Shopee Ads ini. Tapi kami nggak kasih daily budget gitu, modal hariannya nggak ada. Jadi kami lose, terus kami cuma kontrol dari ROAS-nya aja nih, spending-nya gitu. Nah ini good nggak Mas untuk kayak gini nih, untuk cara seperti ini? Itu yang pertama. Nah yang kedua, di Meta Ads ini selain Sipas running ads yang lain nih Mas, kayak video views, profile visit, atau full 100% Sipas. Itu aja sih paling. Oke, ini produknya yang tadi inian ya, meja furniture ya? Beda. Ini Mas apa unseptic, ngopos unseptic. Beda. FMCG sih maksudnya. Oke. Mas boleh diulang, sorry?
Oh iya, Yang jadi pertama aja, yang pertanyaan saya, pertama. Ya, yang pertama, kalau Shopee Ads, ini kita nggak pakai budget harian gitu, jadi kita lulus aja, tapi kita kontrol spendingnya pakai ROAS gitu, ROAS target. Nah ini bagus nggak? Nah, yang kedua, selain jalan Sipas, apakah jalan yang lain nih kayak video views atau profile visit gitu? Atau semua 100% budget di Meta Ads itu ke Sipas semua? Gitu. Ada dua. Oke, gue jawab yang kedua dulu deh. Ntar Raffi yang pertama. Oke, yang kedua tuh tetap kita running yang lain sih. Kita running juga visit profile, kita bahkan running juga look like audience, kita running juga video views, tergantung objektivitas balik lagi. Kalau untuk objektivitas video views biasanya kita itu harus apa ya istilahnya ngepres impression yang memang udah terlanjur kita bayar. Kalau misalkan udah ada biaya yang mahal ya. Biasanya kayak gitu. Contoh, misalkan kita udah endorse artis nih, posting dimanapun udah semua, udah kita di-link semuanya, post di sosial media, gas, video views sebanyak-banyaknya. Biasanya seperti itu. Atau misalkan lagi visit profile, ya supaya look like audience-nya terus-menerus refresh. Terus juga kan sekarang kalau misalkan orang udah udah landing ke Instagram kita, dia kan akan terus dapat retargeting tuh. Nah, makanya kita juga harus ada iklan visit profile terus-menerus. Iklan visit profile, iklan followers, kadang dulu seperti itu. Jadi tergantung, Iya. makanya objektivitas fasenya di mana. Kalau fasenya growth pasti banyak nih, banyak event lah, banyak acara atau banyak event yang harus dilakukan oleh kita. Balik lagi tuh, kalau misalkan activity-nya udah berjalan semua, udah bagus semua, ya udah kita baru pilih-pilih tuh yang works yang mana di fase-fase selanjutnya gitu. Oke. Untuk menjawab poin nomor 1, balik lagi kalau misalnya omsetnya udah puas di segitu ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau naikin omset ke 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, pasti harus ada sesuatu yang harus dikerjain. Kayak misalnya nih, kalau misalnya ROAS sekarang 10, omsetnya masih misalnya let's say 1 miliar, tapi mau naikin omset ke 10 miliar, berarti ada sesuatu hal yang harus dikerjain di luar dari Shopee Ads itu sendiri. Salah satunya tadi yang Mas Hadi jelasin, ada Sipasnya, video views-nya, engagement-nya, tofunya, awareness-nya, campaign strateginya. Jadi semuanya harus saling berjalan beriringan karena Shopee Ads tadi cuma demand capture, bukan sebagai demand creation. Oke, last question yang paling seru. Boleh coba Kak? Mas mau nanya Mas. Aku mau nanya dong. Lintar, tolong dibantu Lintar. Boleh Kak, aku boleh bertanya tidak? Boleh. Yang cewek udah angkat tangan, boleh. Siap, Oke, langsung boleh. yuk. Silakan. Boleh, oke. Mbak khusus kursus tuh, Mbak Ya. kursus. Oke. Kursus. Selamat sore Mas Hadi, Mas Raffi. Saya mau izin bertanya. Nama saya Halda sebenarnya, ini akunnya belum diganti nama, mohon maaf ya tadi buru-buru supaya cepat join. Nah, saya mau bertanya tapi terkait dengan produk digital apa boleh atau produk edukasi terkait dengan Meta Ads-nya gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah kalau untuk Mas Raffi dan Mas Hadi sendiri nih untuk penggunaan objektif saat kita diiklanin pakai Meta Ads, apakah menggunakan objection hanya conversion saja atau di mix banyak objectionnya di situ. Nah, selanjutnya adalah untuk tipe produk edukasi. Kebetulan produk saya juga produk edukasi, Mas. Cuman emang targetnya ibu-ibu untuk masak-masak gitu. Nah, tipe-tipe yang work itu untuk produk edukasi itu apakah lebih better untuk menggunakan tipe konten yang seperti apa? Apakah edukasi juga gitu ya, kita memberikan edukasi lalu nanti ujung-ujungnya ada CTA, oke yang mau ini segala macam, atau seperti apa? Dan apakah harus didukung juga dengan organiknya atau tidak? Begitu saja pertanyaannya Mas Raffi, Mas Hadi, terima kasih banyak. Oke, objektifnya nggak hanya sales, bisa engagement, bisa video views, bisa awareness, bisa klik, semuanya bisa kita testing. Terus yang kedua balik lagi ke angle yang tadi, angle ads. Semakin banyak angle ads yang bisa dijalanin, semakin banyak konten-konten yang bisa di-testing berdasarkan objektifnya masing-masing. Terus poin utamanya adalah kalau mau naikin salesnya gimana ya pasti perbanyak di level awareness-nya. Kalau awareness-nya nggak growing, kalau konten-konten impression organiknya nggak growing, percuma naikin spending conversion-nya doang.
Karena spending conversion, kalau misalnya konten dan audiens yang nggak tahu sama videonya, misalnya jualan cara masak MPASI misalnya. Nah, edukasi konten-konten MPASI itu kan harus jauh, misalnya dokter yang ngomong, misalnya siapa yang ngomong, itu akan jauh lebih trusted kalau dibandingkan misalnya konten audiens yang ngomong cuman levelnya cuman ibu-ibu biasa kan. Tapi kalau dokter yang ngomong, dokter spesialis anak yang ngomong, itu contoh. Itu bisa bikin orang jauh lebih trusted dibandingkan beli edukasi konten-konten yang lain. Jadi menurut aku balik lagi ke siapa yang ngomong dan bagaimana kakak bisa mendeliver, karena produk digital sekarang kan banyak banget ya. Bagaimana produk digital kakak bisa jadi satu-satunya yang diingat sama audiens. Karena produk digital sekarang kayak ibu-ibu misalnya cara masak resep, kalau misalnya yang jualan adalah Master Chef, pasti gue beli. Tapi kalau misalnya yang produk digital yang jual ibu-ibu biasa, ya udah ngapain gue beli. Ya PR terbesar dari produk digital hari ini adalah ngebangun brand image dan ngebangun brand value. Kayak misalnya nih, teman-teman kan ada opsi. Kenapa teman-teman beli Playmakers? Kan produk digital edukasi banyak kan? Karena ada Mas Hadi, ya kan, misalnya ada siapa kan. Nah, balik lagi kalau misalnya semua produk ya, siapa yang paling dicap bisa memberikan rasa trusted, disitulah kita bisa nempel dan bisa bikin orang trust sama produk yang kita jual. Apapun itu, mau produk digital, mau produk fashion, mau produk skincare, mau produk apapun, konsepnya kayak tadi. Awareness dibarengin sama rasa trusted itu akan meningkatkan growth sales yang sangat baik. Seperti itu Mbak, kursus. Oke, baik, terima kasih Mas Raffi. Oke, siap. Thank you. Mas Lintar, silahkan closing. Oke, paling sebelum closing aku mau sedikit, karena banyak juga yang nanya di grup. Untuk webinar recordingnya nanti akan kita share juga ke email kalian yang kalian gunakan saat regis. Itu hampir 1 atau 1x24 jam setelah webinar berakhir. Untuk yang emailnya berbeda dengan saat regis, boleh dikonfirmasi ke admin, nanti akan di-note oleh admin kita. Sama aku mau info lagi satu lagi, aku akan kirim email untuk feedback dan testimoni. Ya, aku bisa nanti akan aku PC ke kalian. Jadi kita bisa ngobrol gitu nanti. Soalnya jauh. Kedengeran aman nggak sekarang? Oke. Aku ulang ya, nantinya juga aku akan kirim G-form untuk testimonial dan feedback dari Masterclass 2. Ini tadi udah terakhir Mas, sudah di closing. Mana? Saya mau nanya lagi. Oh, masih mau lanjut. Oh, Mas Hadi siap lanjut. Mas Hadi mau lanjut, gaskan. Lu sholat dulu aja bro. Oke, siap. Bro, bentar Mas Raffi sholat dulu sama gue dulu. Ntar baru gantian sholat.